Baik, mohon maaf sebelumnya karena tadi harus ke depan dulu. Baiklah, sebelum perkuliahan pada hari ini kita mulai, apakah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing? Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa tidak dibatasi. Langsung saja kita masuk untuk presentasi yang kedua, yaitu oleh saya sendiri. Kemarin pertama oleh Budiana ya, tentang konsep teknologi pembelajaran seperti itu. Saya ingin share screen dulu. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Udah, Mbak. Oke. Baik, di sini saya mendapat bagian untuk menjadi pemantik dalam diskusi mengenai teori belajar, teori pembelajaran, dan teori sistem dalam desain pembelajaran. Langsung saja kita masuk ke teori belajar. Teori belajar ini merupakan studi tentang bagaimana individu memperoleh, memproses, menyimpan, dan menggunakan informasi serta keterampilan. Teori ini berakar pada kajian psikologi dan memiliki implikasi dalam dunia pendidikan. Menurut Sang, tahun 2012, teori belajar adalah a set of principles that explains how individuals acquire, retain, and recall knowledge. Kemudian, teori belajar ini kenapa harus kita pelajari? Karena akan membantu kita pertama memahami bagaimana informasi diterima dan diproses oleh otak untuk kognisi dan memori. Kemudian untuk memahami bagaimana faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi efektivitas pembelajaran, mungkin seperti motivasi, interaksi sosial dalam kelas, maupun pengalaman yang diperoleh individu dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, membantu kita memahami bagaimana seorang individu atau siswa itu mengkonstruksi pengetahuannya berdasarkan lingkungan dan pengalaman yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Teori belajar dari sini diklasifikasikan ke dalam beberapa pendekatan utama. Sebenarnya kan kita sudah belajar di itu ya tentang teori pendidikan, teori kependidikan bersama Prof. Irin ya kata untuk semester lalu. Di sini itu pertama behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan konektivisme. Langsung saja masuk ke teori behaviorisme. Di sini saya tidak akan yang menjabarkan secara gamblang gitu seperti itu ya. Jadi hanya mungkin poin-poin saja karena kemarin semester lalu sudah kita singgung secara mendalam seperti itu. Yang pertama teori behaviorisme. Tokoh dan konsep utamanya di sini teori yang menekankan bahwa eh, belajar merupakan hasil dari hubungan antara stimulus dan respon. Kemudian teori classical conditioning yang dicetuskan pada Ivan Pavlov, yang kemudian yang kedua ada oleh John B. Watson yang mengembangkan behaviorisme sebagai pendekatan ilmiah dalam psikologi. Kemudian tahun selanjutnya ada Skinner yang dia itu tentang operan conditioning dan konsep pengetahuan penguatan atau reinforcement. Kemudian yang selanjutnya Edward Thorndike, yaitu dia mencetuskan tentang law of effect yang menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh konsekuensi positif lebih mungkin untuk diulang. Prinsip-prinsip pada teori behaviorisme ini, yang pertama adalah belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, yang dapat teramati dan dapat diukur. Kemudian di situ ada ada istilah stimulus dan respon.
atau SDNR, di mana ketika pembelajaran terjadi, individu dapat memberikan respon terhadap stimulus yang diberikan, seperti itu. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adanya penguatan dan hukuman. Penguatan positif, di situ kita mengenal penguatan sebagai positif, hukuman negatif seperti itu ya. Penguatan positif ini meningkatkan frekuensi perilaku yang akan terulang, sedangkan hukuman ini akan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, seperti itu. Contohnya dalam pembelajaran yaitu menggunakan drill, latihan praktis dalam pembelajaran keterampilan dasar. Kemudian penguatan positif dapat diberikan seperti reward atau penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga ada evaluasi berbasis tes objektif untuk mengukur perubahan perilaku peserta didik. Selanjutnya ada teori kognitifnya, di mana teori ini berfokus pada bagaimana individu memproses informasi yang diterima dan membangun pengetahuannya sendiri, seperti itu. Tokoh yang mengusung teori ini ada Piaget, yaitu teori perkembangan kognitif, kemudian ada Brunner, self-discovery learning dan scaffolding, David Ausubel, yaitu teori meaningful learning, dan ada juga Atkinson atau Siegfried dan adalah model multi-store memory. Kemudian prinsip-prinsip dalam teori ini yaitu belajar merupakan proses aktif dalam memahami dan mengorganisasikan informasi. Kemudian di sini juga memori memiliki peran penting dalam belajar. Selanjutnya, ketiga adalah belajar akan menjadi lebih efektif jika dikaitkan dengan skema kognitif yang sudah ada sebelumnya. Jadi sudah ada pembelajaran sebelumnya yang sudah dilakukan, kemudian selanjutnya itu akan lebih efektif jika dihubungkan dengan kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan, seperti itu. Kemudian contoh dalam pembelajarannya yaitu penggunaan peta konsep untuk membantu siswa mengorganisasikan informasi. Jadi ketika di awal pembelajaran itu sudah ditayangkan, sudah ditampilkan apa aja yang dipelajari, seperti itu, sehingga mereka siswa ini sudah bisa apa ya istilahnya ancang-ancang apa sih nanti yang akan dipelajari, kemudian hubungannya tuh bagaimana, seperti itu. Kemudian yang kedua ada strategi scaffolding, yaitu bantuan bertahap yang digunakan untuk mendukung pembelajaran yang lebih kompleks. Kemudian di sini juga bisa jadi pembelajaran berbasis pemecahan masalah yang ditujukan untuk melatih berpikir kritis. Selanjutnya teori belajar yang ketiga ada teori belajar konstruktivisme. Teori belajar ini menekankan bahwa pengetahuan itu tidak diperoleh secara pasif, melainkan harus dikonstruksi atau diperoleh melalui interaksi dengan lingkungannya. Nah, tokoh-tokoh yang mengusung teori ini ada Vygotsky, karena terkenal dengan teorinya yaitu ZPD, Zone of Proximal Development, dan Scaffolding. Kemudian ada John Dewey, yaitu Experiential Learning dan Democracy in Education. Untuk prinsip-prinsip dalam teori ini, pertama pengetahuan itu harus dikonstruksi oleh individu, pengalaman pribadi. Jadi pengetahuan ini diperoleh individu setelah individu ini mengalami seperti itu, mengalami pengalaman itu sehingga menjadi pengetahuannya sendiri. Interaksi sosial berperan penting dalam pembelajaran, sehingga apa namanya interaksi sosial antara siswa dengan siswa, mungkin siswa dengan guru, siswa dengan lingkungan itu menjadi penting karena siswa ini harus bisa mengonstruk, harus memperoleh pengetahuan itu agar bisa menjadi pengetahuannya. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu dari ZPD ya, siswa ini belajar paling efektif ketika mereka diberi tugas yang sedikit lebih sulit dari kemampuan mereka saat ini. Dengan bantuan dari guru atau teman sebaya. Kemudian implikasinya atau contohnya dalam pembelajaran yaitu pembelajaran berbasis proyek yang digunakan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya. Karena di dalam PBL atau Progressive Learning ini kan siswa ini istilahnya dia harus mengonstruk pengetahuannya ya. Dia harus berbasis proyek, ada masalah, ada proyek yang harus dilakukan sehingga di sana dia mengalami berbagai tahapan-tahapan sehingga dia mungkin bisa memperoleh pengalaman seperti itu secara sendirinya. Jadi dia akan tahu secara prosedural.
Kemudian yang kedua, kolaborasi dalam kelompok untuk meningkatkan pemahaman melalui diskusi. Kemudian di sini yang ketiga adalah peran sebagai fasilitator bukan sebagai pemberi informasi utama, karena di sini aktor utamanya adalah siswa untuk mengonstruk, pengalamannya sendiri. Yang ke yang keempat ada teori konektivisme, di mana teori ini, apa namanya, menekankan bahwa pentingnya teknologi dan jaringan dalam proses belajar. Yang di sini sudah mulai menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang, tokoh yang mengusung seperti itu ada George Simmons, yaitu tentang connectivism, a learning theory for the digital age. Kemudian ada Stephen Downes mengembangkan prinsip konektivisme dalam pendidikan online. Prinsip-prinsip yang ada dalam teori ini, pertama yaitu belajar terjadi, melalui jejaring informasi digital dan sosial. Yang kedua, adanya pengetahuan yang dapat terdistribusi dalam berbagai sumber eksternal. Jadi, pengetahuan ini tidak hanya dari pengalaman saja atau dari guru gitu, itu sudah mulai diperoleh dari internet dan komunitas daring, seperti itu. Jadi di sini siswa sudah mulai aktif untuk mencarinya secara mandiri di internet atau komunitas daring yang ada. Kemudian prinsip yang ketiga ada kemampuan untuk menghubungkan dan menilai informasi yang lebih penting daripada menghafalkan fakta. Jadi di sini nanti, eee, apa ya, kemampuan untuk menghubungkan itu apa ya, jika di internet itu ada informasi-informasi. Nah, di situ akan kemampuan siswa itu akan lebih dibutuhkan ketika mereka harus menemukan dan menilai informasi ini tuh bagaimana yang benar, seperti itu. Daripada hanya melihat secara nyata, seperti itu. Jadi meskipun contohnya yang mungkin tidak bisa terlihat mata seperti itu ya kan, tetapi bisa diorder melalui internet. Jadi siswa ini bisa lebih memperoleh informasi, daripada fakta yang ada. Mungkin faktanya tidak terlihat seperti itu tuh ya, cuman bisa diperoleh dari internet. Kemudian contohnya dalam pembelajaran yaitu pemanfaatan learning management system atau LMS dalam pendidikan daring yang kita juga gunakan seperti Bismart seperti itu. Kemudian ada pembelajaran berbasis komunitas online seperti Massive Open Online Course (MOOC). Kemudian penggunaan media sosial dan artificial intelligence dalam pembelajaran interaktif. Jadi, sebelum masuk ke teori pembelajaran, apa ya, teori belajar ini sebenarnya, eee, akan mengantarkan kita ke teori pembelajaran yang mana nanti itu akan diterapkan di teori pembelajaran. Jadi teori yang digunakan dalam pembelajaran seperti itu. Nah, ini adalah di sini teori pembelajaran adalah serangkaian prinsip dan model yang menjelaskan bagaimana informasi diorganisasikan, disampaikan, dan diproses oleh peserta didik agar pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Regelet mendefinisikan teori pembelajaran sebagai set of principles that guide the design and implementation of instruction to enhance learning. Jadi itu di sini teori pembelajaran adalah, prinsip-prinsip yang apa ya, memandu lalu desain tentang, pengimplementasian atau penerapan pengajaran untuk memberikan pembelajaran yang bermakna. Teori pembelajaran ini membahas beberapa aspek utama. Yang pertama ada bagaimana, informasi itu akan dikemas dan disampaikan dalam proses pembelajaran. Bagaimana peserta didik akan bisa memahami dan mengolah informasi secara efektif. Dan yang ketiga, bagaimana, faktor internal dan eksternal seperti motivasi, konteks sosial, dan teknologi dapat mempengaruhi dalam pembelajaran. Dalam pengembangan desain pembelajaran, teori pembelajaran sangat penting karena berperan dalam menentukan strategi pembelajaran,
metode pengajaran, metode evaluasi, serta alat bantu yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Selanjutnya, di sini teori pembelajaran yang akan saya singgung di sini ada 3. Yang pertama ada pemrosesan informasi atau information processing theory, yang mana teori ini dikembangkan oleh Atkinson dan Shiffrin pada tahun 68 yang memperkenalkan model multi-store memory untuk menjelaskan bagaimana informasi diproses dalam otak manusia. Nah, prinsip-prinsip ini sebenarnya kemarin sudah kita pelajari juga bersama Prof. Iris seperti itu ya. Manusia memiliki 3 komponen utama, yaitu memori sensorik, memori jangka pendek atau short term memory, kemudian ada memori jangka panjang atau long term memory. Yang mana kalau memori sensorik ini adalah dapat menyimpan informasi dalam waktu yang sangat singkat, sekitar 0,5 hingga 2 detik. Kemudian untuk memori jangka pendek atau short term memory ini mungkin dapat menampung informasi dalam kapasitas atau yang terbatas atau dalam waktu singkat sampai dengan 30 detik. Kemudian untuk memori jangka panjang atau long term memory ini bisa menyimpan informasi dalam durasi yang lebih lama atau bahkan mungkin bisa seumur hidup. Kemudian prinsip yang kita kenal lagi ada chunking, yaitu pengelompokan informasi dalam unit kecil agar lebih mudah untuk diproses. Kemudian ada encoding atau pemberian kode, proses konversi informasi ke dalam bentuk yang dapatkan sehingga dapat diakses kembali atau merecall seperti itu. Kemudian ada retrieval atau kemampuan untuk mengambil kembali informasi yang telah disimpan. Kemudian contohnya atau implikasinya dalam pembelajaran yaitu penggunaan atribut visual seperti diagram dan peta konsep untuk memperjelas materi. Yang kedua ada teknik chunking untuk membagi informasi yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami. Kemudian bisa juga latihan retrieval test untuk memperkuat daya ingat siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Yang kedua ada teori belajar bermakna atau meaningful learning theory. Di sini teori ini atau meaningful learning ini dikembangkan oleh Ausubel atau David Ausubel ya tahun 68 yang berpendapat bahwa pembelajaran akan lebih efektif apabila peserta dapat menghubungkan informasi dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Jadi ketika dia mendapatkan informasi yang baru, si siswa ini dapat menghubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian prinsip-prinsip yang dikenal dalam meaningful learning ini, yang pertama ada learning is meaningful. Jadi informasi yang dipahami dengan baik akan lebih mudah dibandingkan dengan hafalan tanpa pemahaman. Jadi jadi ketika siswa ini belajarnya tuh memahami dengan baik, itu istilahnya prosedural ya, paham dengan apa yang dipelajari itu akan lebih mudah diingat, akan menjadi hafalannya tanpa tanpa hafalan pun dia akan paham dengan sendirinya. Jadi ketika dia akan mengingat, merecall itu dia paham bagaimana eee, informasi tersebut dapat berlangsung. Kemudian ada advanced organizer, yang mana adalah konsep yang membantu peserta didik mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki, dengan pengetahuan yang sebelumnya. Kemudian ketiga ada hierarchical learning, di mana pengetahuan disusun dalam struktur hierarki agar lebih mudah dipahami. Nah, tadi sudah dijelaskan akan mudah ketika dia prosedural. Dia akan memahami secara prosedur hierarki dari bagaimana dia memahami dari awal hingga tahap akhir seperti itu, suatu informasi bagaimana diperoleh, dengan menghubungkannya dengan pengetahuan yang baru, itu akan menjadikan pembelajaran menjadi bermakna seperti itu.
Kemudian contohnya dalam pembelajaran yaitu penerapan advance organizer sebelum pelajaran dimulai. Jadi guru ini akan memberikan gambaran umum atau peta konsep materi yang akan dipelajari. Kemudian penggunaan contoh konkret sebelum beralih ke konsep abstrak. Yang ketiga ada metode diskusi yang mendorong siswa menghubungkan materi dengan pengalaman sendiri. Yang ketiga ada teori kognitif sosial, mohon maaf itu salah ketik, harusnya kurung ya, yaitu sosial kognitif teori. Di tokoh yang mengusung yaitu Albert Bandura, di mana teori ini menekankan bahwa pembelajaran itu terjadi melalui observasi, modeling, dan self-efficiency, kepercayaan diri melakukan sesuatu. Kemudian prinsip-prinsip yang ada, yaitu pertama adalah learning through observation, yang mana siswa dapat belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Jadi ketika eh, mereka ini mengamati suatu perilaku orang lain, dari situ siswa dapat belajar. Jadi mungkin kalau guru berperilaku, guru melakukan apa itu akan menjadi itu ya hati-hati ketika diamati oleh siswa karena bisa jadi itu menjadi suatu pengetahuan baru bagi mereka seperti itu. Kemudian ada modeling di mana guru atau sebaya dapat menjadi model bagi siswa proses belajar. Nah, ini tadi seperti learning through observation di mana di sini guru itu bisa menjadi model. Jadi guru di sekolah itu mau bagaimanapun, mau dia di sekolah atau di luar sekolah itu akan menjadi modelnya siswa. Jadi dia alangkah baiknya guru itu tetap memiliki sifatnya memiliki perilaku yang menjadi model bagi siswa dimanapun dia berada seperti itu. Kemudian ada self efficacy, kemudian adalah kepercayaan diri seseorang dalam kemampuan belajarnya sehingga dapat mempengaruhi hasil belajarnya. Kemudian untuk contoh dalam pembelajarannya yaitu penggunaan role playing untuk mengajarkan keterampilan sosial, kemudian ada peer tutoring atau tutor sebaya untuk meningkatkan pemahaman melalui interaksi sosial. Yang ketiga ada pemberian feedback positif untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Jadi feedback yang positif ini tentu saja langkah lebih baiknya diberikan oleh guru untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Ketika mungkin siswa dapat mendapatkan pengetahuannya itu baik, bisa memperoleh pengetahuannya dan menerapkannya secara baik seperti itu. Kemudian ada teori pembelajaran yang keempat yaitu teori motivasi, attention, advance, confidence, and satisfaction. Di mana tokoh yang mengusung teori pembelajaran ini yaitu John Keller, di mana teori ini membahas bagaimana membangun dan mempertahankan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Jadi bagaimana mempertahankan keinginan siswa seperti itu ya untuk tetap belajar atau motivasinya dalam belajar itu bagaimana dijaga agar tetap ada, agar tetap termotivasi seperti itu. Nah, prinsip-prinsip yang ada dalam teori motivasi ini yang pertama yaitu attention, yaitu menarik perhatian siswa dengan strategi menarik. Kemudian relevansi atau menghubungkan materi dengan pengalaman siswa. Jadi agar dia nih menarik ya, agar dia tuh memberikan motivasi, alangkah baiknya kalau materi yang diberikan kepada siswa itu relevan atau sesuai dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa ini akan tertarik, termotivasi untuk belajar. Kemudian confidence atau meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam proses belajar. Nah, jadi ketika dari istilahnya konkret kayak gitu ya, sesuai dengan kehidupan sehari-hari, nah siswa ini jadi percaya untuk belajar lebih lanjut. Kenapa? Mungkin itu kenapa itu bisa terjadi, kenapa dia harus tentang ini. Jadi dia tuh lebih percaya untuk karena itu akan dipakai di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Yang selanjutnya ada satisfaction, yaitu memberikan kepuasan dalam hasil belajar untuk menjaga motivasi. Nah, itu tadi ketika siswa ini bisa menghubungkan juga, kemudian dia percaya diri dengan belajarnya dan memperoleh hasil yang baik seperti itu. Nah, alangkah baiknya apabila diberikan reward seperti itu agar bisa meningkatkan motivasi atau menjaga motivasi mereka untuk tetap belajar seperti itu.
Implikasi dalam pembelajarannya yaitu, penggunaan gamifikasi pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa, kemudian ada pemberian tantangan bertingkat dan sesuai dengan kemampuan siswa, kemudian ada umpan balik yang konstruktif atau membangun untuk menjaga motivasi siswa. Jadi di sini teori pembelajaran ini contoh-contohnya adalah seperti feedback juga diberikan untuk menjaga motivasi mereka. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja ke teori sistem dalam desain pembelajaran. Eee, teo Teori sistem ini berakar pada konsep sistem sebagai entitas yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kan ini sudah sistem ya, jadi apa sih yang dalam konteks pembelajaran sistem yang mencakup itu apa aja, seperti itu. Misalnya di sini konteks pembelajaran yang mencakup berbagai aspek seperti tujuan pembelajaran, strategi instruksional, peran guru, karakteristik peserta didik, teknologi pembelajaran, dan serta asesmen dan evaluasi. Menurut Banati, tahun 91, sistem pembelajaran adalah a set of interrelated component working together to achieve a common educational goal. Jadi, di situ ada komponen-komponen yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu, kayak gitu, untuk mencapai tujuan tertentu. Dan kata lain, pembelajaran bukan hanya sekedar aktivitas yang linear, tapi merupakan sebuah ekosistem yang ekosistem gitu yang terdiri dari berbagai elemen komponen yang harus dirancang dan dioptimalkan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari pendekatan sistem, harus mempelajari teori sistem seperti itu? Nah, jadi, teori sistem ini dipelajari untuk, pertama untuk mengidentifikasi komponen pembelajaran dan hubungan antar elemen dalam sistem sistem itu. Kemudian dapat juga untuk mengoptimalkan efektivitas pembelajaran dengan mempertimbangkan interaksi dalam sistem. Yang ketiga ada menyesuaikan pembelajaran dengan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pendidikan. Pendekatan sistem ini sering digunakan dalam desain pembelajaran berbasis teknologi, kemudian pendidikan jarak jauh, serta dalam implementasi model pembelajaran yang kompleks seperti PBL atau PBJL atau blended learning seperti itu. Nah, kita langsung masuk saja ke karakteristik sistem dalam desain pembelajaran. Yang pertama yaitu kita akan mengetahui tentang komponen-komponen apa saja yang akan belajar seperti itu. Jadi pembelajaran sebagai sebuah sistem terdiri dari beberapa komponen yang harus dirancang dan diorganisasikan untuk mencapai tujuan instruksional. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan itu adalah apa yang diharapkan, apa yang akan dicapai oleh peserta didik, kemudian ada strategi instruksional, strategi pembelajaran, apa aja metode yang mungkin digunakan oleh guru untuk menyampaikan materinya. Kemudian yang ketiga ada medianya, alat bantu apa atau teknologi apa yang mungkin digunakan dalam proses belajar mengajar. Kemudian terakhir ada evaluasi pembelajaran, di mana proses pengukuran efektivitas pembelajaran dan pencapaian tujuan dapat dilakukan untuk mengukur efektivitasnya seperti itu. Menurut Banati, setiap elemen dalam sistem pembelajaran harus terstruktur dengan baik agar tidak terjadi inefisiensi dalam proses belajar. Jadi, dari keempat komponen tersebut harus disusun struktur secara baik agar dapat diimplementasikan secara baik dalam proses belajar mengajar sehingga tidak terjadi inefisiensi atau harus efisiensi efektif terhadap pembelajaran. Yang kedua tadi sudah komponennya, kemudian yang sekarang ada keterkaitan dalam sistem. Dalam sistem pembelajaran, semua elemen saling berinteraksi memiliki keterkaitan satu sama lain. Artinya perubahan dalam satu komponen dapat berdampak pada keseluruhan sistem. Jadi yang keempat tadi itu saling berkait seperti itu. Jadi misalnya jika strategi pembelajaran berubah, metode berubah, misalnya dari ceramah ke pembelajaran berbasis proyek, maka medianya yang digunakan juga disesuaikan. Jadi keempat tadi itu sebenarnya saling berhubungan. Jadi ketika satu berubah, lainnya juga akan berubah. Seperti itu harus menyesuaikan
bagaimana cocoknya. Kemudian yang kedua ada contoh adalah jika karakteristik peserta didik berubah, misalnya dari anak-anak ke orang dewasa dalam pendidikan profesional, maka pendekatan instruksional juga perlu diadaptasi. Jadi mungkin strateginya atau karena karakteristiknya peserta didik ini berbeda ya dari anak-anak ke orang dewasa, tentu saja, metode, media, ataupun langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran tentu saja akan berbeda seperti itu. Kemudian, pendekatan ini menekankan pentingnya, hubungan yang harmoni antara berbagai elemen pembelajaran, agar sistem dapat berjalan dengan optimal. Jadi dari keempat tadi itu harus harmoni seperti itu ya, agar tetap pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan optimal. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga yaitu umpan balik dan adaptasi dalam sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran harus dinamis dan fleksibel, artinya sistem harus dapat beradaptasi berdasarkan umpan balik dari peserta didik maupun kondisi eksternal. Nah, yang pertama adalah umpan balik dari siswa. Guru dapat menyesuaikan metode pengajaran jika siswa mengalami kesulitan memahami materi. Jadi di sini, tentu saja alangkah lebih baiknya kalau si siswa ini menyampaikan kesusahannya gitu, kesulitannya dalam belajar sehingga guru akan menyesuaikan metodenya. Tapi akan lebih baik juga ketika guru dapat, mengidentifikasi ketika si siswa ini mengalami, kesulitan seperti itu sehingga bisa langsung mengubah metode pengajarannya. Yang kedua ada evaluasi dan revisi kurikulum, di mana program pembelajaran harus dievaluasi dan diperbaharui, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang ketiga ada integrasi teknologi, seiring dengan kemajuan teknologi, sistem pembelajaran harus beradaptasi dengan penggunaan Learning Management System (LMS), pembelajaran berbasis AI, dan metode pembelajaran lainnya. Jadi di sini tadi seperti yang kita pelajari di mata kuliah sebelumnya ya tentang penggunaan ICT dalam pendidikan, tentu saja sudah sangat apa ya, diperlukan dengan kemajuan teknologi saat ini. Jadi perkembangan di abad ke-21 ini memang, penggunaan integrasi teknologi atau ICT itu memang sudah sangat diperlukan. Kemudian, menurut Norman, sistem yang memiliki mekanisme umpan balik yang efektif akan lebih adaptif, mampu meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Yang, selanjutnya ada, model dalam teori sistem pembelajaran. Di sini saya mengangkat 3, jadi beberapa model yang digunakan dalam pendekatan sistem dalam desain pembelajaran antara lain yang pertama ada IPO, kemudian ada Cybernetic Learning System, kemudian yang ketiga ada TPEC. Yang pertama ada model IPO yaitu Input, Process, and Output dalam pembelajaran, yang mana model ini adalah salah satu model sistem yang digunakan untuk memahami bagaimana pembelajaran dapat berlangsung dalam kerangka yang sistematis. Kemudian, komponen-komponen, yang ada dalam model IPO ini yang pertama tentu saja ada input, ada proses, kemudian ada output, yang mana input adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran seperti, peserta didik, kurikulum, strategi pembelajaran, media, dan teknologi. Kemudian yang kedua ada proses, yaitu proses belajar yang mencakup interaksi antar siswa dengan guru, serta penggunaan metode dan strategi pembelajarannya. Jadi sudah ada implementasinya, kemudian output-nya itu hasil belajar yang diukur. Jadi di sini sudah, apa ya, hasil belajar atau evaluasi yang diukur dari asesmen dan evaluasi, seperti itu. Nah, implikasi dalam pembelajarannya itu pertama, mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat, mengaruhi efektivitas pembelajaran. Yang kedua, memastikan bahwa strategi yang digunakan sesuai dengan input yang ada untuk mencapai output yang diharapkan. Jadi di sini tuh, tentu saja lebih seperti apa yang memastikan antara input sama output tuh udah sesuai belum, seperti itu. Jadi input-nya bagaimana, harapannya bagaimana, kemudian prosesnya bagaimana, itu akan eee, lebih terlihat akan lebih dilihat di model ini, seperti itu.
Mohon maaf ini belum saya rubah ya, masih model IPO. Sebenarnya ini adalah model Cybernetic Learning System, di mana model ini dikembangkan berdasarkan teori sistem sibernetika yang, menekankan bahwa pentingnya umpan balik dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, feedback atau umpan balik tadi berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan guru dan peserta didik untuk menyesuaikan, strategi belajarnya berdasarkan hasil yang diperoleh. Jadi, ketika yang pembelajaran pertama menggunakan strategi A seperti itu, menghasilkan seperti ini, hasilnya mungkin kurang, optimal, guru akan memberikan, feedback, umpan balik yang, eee, leb bag bagaimana caranya strategi itu akan menjadi lebih optimal untuk pembelajaran selanjutnya, seperti itu. Kemudian untuk komponen-komponen dalam model ini, ada input, processing, feedback, sama adaptasi. Yang pertama ada input, yaitu materi dan instruksi, di mana di sini berisi informasi atau pengalaman awal yang diberikan kepada peserta didik. Jadi inputnya adalah materinya seperti itu ya, jadi lebih ke strateginya. Kemudian processing, yaitu interaksi dan refleksi, jadi di sini lebih ke siswanya. Jadi kalau tadi dari informasinya, apa masukannya gitu ya, yang di tahapan processing ini lebih pada siswanya. Jadi sebagaimana siswa ini memproses informasinya melalui interaksi dan guru dan teman sebayanya. Dan di sini processing ini lebih terlihat untuk siswa, jadi proses siswa mempelajari suatu hal. Nah, kemudian di tahap ketiga yaitu ada feedback. Feedback atau evaluasi dan koreksi dari guru ini adalah ketika guru ini memberikan umpan balik kepada siswa untuk menyesuaikan pemahaman mereka. Jadi, ketika si guru ini menggunakan suatu strategi, kemudian memberikan, evaluasi terhadap strategi yang digunakan untuk pengajarannya seperti itu, ini tentu saja akan, berdampak pada strategi selanjutnya, di mana akan menjadi langkah yang keempat, yaitu pembelajaran yang diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya. Jadi ketika guru menilai, dari processing yang dilakukan siswa tadi, guru akan memberikan feedback yang feedback ini akan bermanfaat diadaptasi di langkah keempat, yaitu pembelajaran yang bisa diperbaiki untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian contohnya dalam pembelajaran yaitu mendorong penerapan asesmen formatif untuk mengevaluasi efektif pembelajaran ketika masih di tengah-tengah gitu ya, ada dilakukan evaluasi asesmen formatif untuk mengevaluasi, pembelajaran yang selanjutnya. Kemudian bisa menggunakan teknologi adaptif, seperti sistem tutor berbasis AI untuk memberikan umpan balik otomatis kepada siswa. Kemudian untuk model teori sistem yang terakhir ada model TPEC, yaitu Technological Pedagogical Content, yang mana model ini dikembangkan oleh Isra dan Kohler 2006, di mana TPEC ini adalah kerangka yang mengintegrasikan teknologi, pedagogi, dan konten dalam sebuah desain pembelajaran. Komponen dalam model ini ada 3, yang pertama ada content knowledge, yang kedua ada pedagogical, kemudian ada technological. Ya ada TPEC itu karena ada 3 ya, ada konten, pedagogik, sama ada teknologinya. Jadi konten ini tentu saja konten knowledge, konten pengetahuannya, isi materi yang akan diajarkan. Kemudian pedagogical tentu saja, pengetahuan tentang strategi pengajaran dan pembelajarannya. Jadi di sini yang ditamakan tentang, strategi pengajaran pembelajaran apa yang digunakan. Yang ketiga adalah, eee, penggunaan tentang alat dan teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Jadi di sini yang, apa ya, yang diusung adalah 3 pengetahuannya atau materi yang akan diajarkan, kemudian ada strategi pengajarannya, dan yang ketiga adalah alat atau teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Implikasinya atau contohnya dalam pembelajaran, yang pertama yaitu mendorong guru untuk memahami bagaimana, teknologi dapat digunakan secara efektif dalam pembelajaran. Yang kedua, menyesuaikan teknologi dengan strategi pedagogik dan konten atau materi untuk menciptakan pengalaman belajar optimal. Jadi teknologi di sini tentu saja apa ya, disesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari atau strategi pembelajaran yang
pelajari. Misalnya sebagai contoh mungkin pembelajaran berbasis proyek seperti itu ya. Mungkin teknologinya bisa memanfaatkan teknologi yang ada di lab seperti itu. Mungkin untuk yang sudah maju mungkin sudah ada, lab sudah menggunakan mikro seperti itu. Nah itu juga bisa digunakan di teknologi sebagai teknologinya kan. Bisa jadi pengetahuannya yaitu tentang apa ya, biologi atau tentang fisika seperti itu yang perlu menggunakan lab. Jadi di situ strateginya adalah tentang berbasis proyek atau berbasis skala. Kemudian bisa juga menggunakan LMS, AI, dan multimedia interaktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Kesimpulannya yang pertama, teori belajar memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi dan dalam pengembangan pembelajaran. Yang kedua, teori pembelajaran berperan dalam desain pembelajaran yang efektif. Setiap teori memberikan pendekatan yang berbeda dalam memahami bagaimana siswa belajar dan bagaimana strategi pembelajaran dapat dirancang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, teori sistem dalam desain pembelajaran memberikan, kerangka kerja, memberikan, tahapan yang sistematis dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi, suatu proses pembelajaran. Pendekatan sistem ini dapat membantu memastikan bahwa semua elemen pembelajaran yang keempat tadi sudah disebutkan dapat saling berinteraksi dan dapat beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, yaitu pemahaman teori sistem sangat penting, terutama dalam pengembangan kurikulum berbasis teknologi, pembelajaran daring, dan implementasi strategi pembelajaran yang kompleks. Demikian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Prof. Ali, kepada teman-teman yang mungkin ingin berdiskusi lebih lanjut, atau mungkin ingin menyampaikan pengalamannya seperti itu. Dipersilahkan. Terima kasih. Materinya nanti bisa di-share ya, Mbak. Oke, Prof. Sekedap. Silakan, mungkin ada yang mau diperdalam baik berapa teori belajar dan juga pembelajaran. Jadi teori belajar itu sifatnya ini ya deskriptif. Sementara kalau teori pembelajaran itu sifatnya adalah preskriptif atau prediksi gitu ya.
Baik, Bu Fahmi, mohon izin, Prof, mohon izin bertanya. Ya, silahkan. Oke, Bu Fahmi, ini kan tema dari yang dipresentasikan tadi kan kaitannya dengan eh, teori belajar dan teori pembelajaran serta teori sistem. Tadi kalau teori belajar dan teori pembelajaran, saya kira kemarin memang kita sudah sudah membahas di mata kuliahnya Prof. Iren kalau tidak salah. Nah, ini yang kaitannya dengan teori sistem. Kalau kita lihat di dalam apa namanya kita pahami selama ini sistem itu kan eh, satu kesatuan unsur yang saling berkait begitu. Nah, eh, di mana sih sebenarnya inti dari teori ini? Tolong nanti mungkin saya perlu diberi penjelasan lebih lanjut eh, tentang teori sistem ini. Lalu kemudian urgensinya itu dalam kaitannya dengan mata kuliah kita, kaitannya dengan desain pembelajaran gitu. Karena eh, memang kemarin sudah didahului oleh Bu Diana ya kaitannya dengan desain ini kan eh, rentetannya itu kan banyak sekali memang. Dan ini bisa memang sebenarnya saling berkait antara desain pembelajaran, terus kemudian teknologi pembelajaran, lalu kemudian media pembelajaran, metodologi pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana teori sistem itu eh, memformulasikan gitu kaitan antar berbagai unsur konsep atau berbagai teori tadi itu. Oke, terima kasih Bu Fahmi. Terima kasih Pak Arief. Kalau urgensinya nanti mungkin lebih bisa ditanyakan kepada Prof. Aling ya. Cuman saya memahami di sini karena kita di sini tadi belajarnya tentang teori desain pembelajaran gitu ya. Apa namanya lebih pada apa unsur-unsur elemen-elemen yang menyusun sistem pembelajaran itu sendiri. Jadi di situ tadi kan sudah apa ya sudah saya sampaikan misalnya di dalam sebuah sistem pembelajaran itu ada 4 komponen ya. Tadi ada tujuan pembelajaran, strategi instruksional, kemudian dia pembelajarannya, kemudian ada evaluasi pembelajarannya. Nah, sepemahaman saya di sini di desain sistem pembelajaran ini kita akan dari bagaimana keempat komponen ini akan saling berinteraksi di suatu pembelajaran seperti itu. Jadi kita menyusun suatu pembelajaran menggunakan desain yang mana seperti itu. Tadi kan ada beberapa teori yang pertama mungkin ada yang tipe, dan ada yang apa namanya ada yang IPO ya, IPO. Kemudian nah itu kan sebenarnya adalah keterkaitan dari beberapa elemen. Tetapi memang di situ untuk masing-masing teori sendiri itu kan apa ya Pak Arief, yang menjadi yang lebih dilihat itu mungkin berbeda-beda seperti di IPO itu mungkin dari input, proses, sama output-nya. Jadi lebih kepada faktor-faktor masukannya, prosesnya, atau output-nya. Yang teman adalah dilihat dari komponen evaluasinya. Input mungkin faktor dari komponen masukannya seperti itu, komponen materinya untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Tadi komponen ada 4 ya. Pertama ada tujuan, kemudian ada strateginya bagaimana, ketiga media, dan yang keempat evaluasi. Nah, setiap teori sistem ini ada masing-masing apa namanya ini yang menjadi unggulannya seperti itu. Apa aja sih yang di tahap-tahap yang perlu dilakukan seperti itu. Seperti di IPO mungkin tadi inputnya, proses, sama output. Berarti di situ kan lebih dilihat dari bagaimana inputnya. Berarti input itu adalah materi
atau siswa sendiri yang akan mencapai tujuannya pertama. Kemudian ke proses kan nanti mungkin lebih pada interaksi. Proses ini kan berarti nanti adalah tidak lain adalah strateginya ya, prosesnya. Bagaimana nanti proses itu si siswa itu belajar. Terus kemudian mungkin bisa juga dimasukkan ke proses itu adalah komponen media, komponen yang akan digunakan media yang digunakan dalam proses pembelajaran, kemudian seperti itu. Nah, di output nanti bisa jadi adalah tidak lain berupa komponen evaluasi seperti itu. Jadi sama saja sebenarnya tuh setiap teori itu sebenarnya setiap model teori itu sebenarnya sama, hanya penyebutannya berbeda-beda karena sistem ini tidak lain adalah keterkaitan antara satu komponen dan komponen yang lain seperti itu. Bagaimana Pak Arief? Mungkin ada tanggapan dari teman-teman lainnya. Terima kasih. Monggo yang lain Bapak Ibu. Ini mestinya Mas Dihan ingin berbicara. Ya kalau belum enggak apa-apa loh Mas. Bu Marta atau Pak Solihin atau yang sudah lama mengajar ini atau Bu Lila gitu nggih, yang sudah terjun langsung di ini apa Pak, pembelajaran tiap hari udah mengajar mahasiswa seperti itu, Bu Umi, Bu Diana, monggo. Monggo Bapak Ibu. Ya sekaligus itu tadi yang disampaikan oleh Prof. Ali kaitannya dengan kalau teori itu deskriptif, maaf, teori belajar itu deskriptif dan teori pembelajaran itu adalah preskriptif. Itu saya kira kita perlu apa namanya mendapatkan sebuah pemahaman yang betul begitu, biar kita tidak salah gitu. Saya sendiri kadang-kadang juga masih agak campur-campur ini gimana. Nah, mungkin di dalam diskusi ini kita bisa memperdalam itu gitu Bapak Ibu sekalian. Karena meskipun saya terutama ya eh, bidang ilmunya teknologi pendidikan, tetapi belum pernah mendapatkan tugas mengajar mata kuliah teori pembelajaran gitu. Sehingga apa ya namanya pengkajian terhadap istilah-istilah itu masih perlu ditindaklanjuti gitu. Monggo Bapak Ibu sekalian. Mas Dian. Kalau yang sudah berkecimpung langsung kan Bu Umi nggih, yang sudah di TP seperti itu. Bu Umi mungkin sudah pernah mengajar teknologi pembelajaran atau pendidikan gitu Bu Umi? Atau mungkin langsung dari Prof. Ali, mungkin Prof. bisa langsung menguatkan saja, karena teman-teman ini juga sepertinya masih mungkin ya sama juga masih sama-sama belajar dan masih mungkin kurang ini ya bukan kurang sih masih memang ini sepertinya belum bisa yang memberikan antara preskriptif sama deskriptif seperti itu. Terima kasih. Ya, sebelum ke sana saya ini ya ingin tadi. Jadi ketika kita bicara desain pembelajaran juga kita tadi mengkaji dulu ya tentang teori belajar dan juga pembelajaran. Ya, karena ketika kita mendesain pembelajaran ini juga harus jelas paradigma dalam mengarahkan siswa ya, karena pembelajaran sendiri kan bagaimana mengupayakan agar proses belajar siswa itu optimal gitu ya.
Jadi bagaimana upaya guru ya dalam merancang ya pembelajaran sebagai kegiatan yang mengupayakan agar siswa itu bagaimana bisa terjadi proses belajar yang optimal. Nah, sementara teori belajar sendiri adalah ada beberapa paradigma ya. Jadi ketika memahami teori belajar, ada teori belajar kognitif ya, behavioristik dulu ya, behavioristik ya. Kemudian teori belajar kognitif ya, yang kemudian yang terakhir itu yang konstruktivistik, yang ini yang saling berkaitan ya. Tiga teori ini sangat saling berkaitan, yaitu behavioristik, kemudian kognitif dan konstruktivistik. Teori belajar sendiri berbicara tentang ini ya, bagaimana mendeskripsikan ya proses belajar itu terjadi. Dan teori belajar ini berkaitan dengan tadi disampaikan tentang pemrosesan, pemerolehan informasi pengetahuan yang terjadi pada diri siswa. Nah, kita juga kalau kita berpijak pada teori belajar behavioristik misalnya, maka ini juga harus kita telusuri dulu ya landasan filosofis terhadap hakikat pengetahuan. Karena kalau kita tidak paham pandangan mereka terhadap hakikat pengetahuan, ini juga menjadi kajian ini menjadi kering gitu ya. Bagi behavioristik, pengetahuan itu dipahami sebagai sesuatu yang sudah ada, ya, sudah jadi, sudah ditemukan oleh para ahli, gitu ya, para ilmuwan. Sehingga tugas seorang guru itu adalah hanya mentransferkan pengetahuan. Ya. Nah, di sini ketika terkait dengan behavioristik, ya, proses belajar itu adalah apa ya? Tadi membangun hubungan yang optimal ya, antara stimulus dan respon. Stimulus dan respon. Stimulus itu adalah sesuatu yang diberikan oleh pendidik ya. Misalnya pengetahuan yang diberikan oleh pendidik itulah stimulus. Respon adalah ya tanggapan atau penguasaan materi peserta didik. Nah, penguasaan materi siswa itu apa ya? Siswa dianggap berhasil ya merespon atau menguasai pelajaran ketika apa yang dikuasai siswa itu ada hubungannya dengan stimulusnya itu. Jadi proses belajar siswa itu yang dianggap berhasil adalah ketika dia bisa merespon sesuai yang dikehendaki. Gitu. Yang dikehendaki adalah ya sesuai stimulus yang diberikan. Ya. Jadi ada hubungan antara stimulus dan respon karena memang dalam rangka membangun stimulus dan respon. Ini juga mengandung makna bahwa teori behavioristik itu bicaranya juga ini ya benar salah gitu ya. Dalam proses belajar itu ya benar salah gitu ya. Jadi pengetahuan siswa itu dianggap benar selama sesuai dengan stimulus yang diberikan misalnya. Sesuai dengan pengetahuan yang diberikan guru, sesuai dengan apa? Pengetahuan yang ada di buku-buku ya, yang sudah sudah dianggap sudah ada tadi ya. Yang sudah ada, yang sudah diteliti oleh para ilmuwan itu ya. Misalnya ketika kita membicarakan konsep pasar gitu ya di sekolah-sekolah kan gitu ya. Maka soalnya kan apa yang Anda pahami tentang pasar misalnya. Nah, itu kan dipertanyakan gitu ya. Kemudian jawabannya kalau menyimpang dari buku kok nggak ada di buku kan salah ini. Dan biasanya juga soalnya benar salah ini ya. Benar salah. Itu artinya behavioristik itu bicara benar salah ini. Yang benar adalah yang sesuai dengan pengetahuan yang sudah ada ini ya. Ketika respon siswa itu jawabannya tidak sesuai dengan pengetahuan yang sudah ada ya salah. Nah, ini nanti pertentangan lawannya adalah konstruktivistik yang sedikit apa ya 180 derajat itu berbeda. Konstruktivistik itu adalah pandangannya terhadap tadi pengetahuan itu belum ada ya. Pengetahuan itu proses mengada ya. Proses menjadi itu. Jadi pengetahuan itu proses menjadi, proses ada itu. Pengetahuan itu bentukan oleh para peserta didik itu sendiri. Artinya dalam memproses pengetahuan sendiri itu setiap anak peserta didik itu ya bisa saja berbeda-beda ya pemahamannya. Dalam terhadap pengetahuan yang sama itu lewat pengamatan ya, lewat pengamatan terhadap lingkungan ya. Itu bisa jadi antar apa yang dikonstruksi ya oleh peserta didik itu beda-beda. Dan kemampuan memproses mengkonstruksi pengetahuan itu sangat dipengaruhi oleh background ya.
background, latar belakang, atau pengetahuan atau pengalaman sebelumnya. Orang yang nggak punya pengalaman sama sekali mungkin ya agak lama memahaminya, gitu ya. Orang yang sudah punya tadi pengetahuan yang ya punya modal pengetahuan tentang objek yang diamati ya, maka dia akan lebih cepat ya, memahaminya, mengoreksikannya. Nah, dan tapi sekali lagi tetap apa ya, pemahaman setiap orang itu juga bisa apa ya berbeda-beda. Nah, di sini secara substansi konstruktivistik tidak pernah bicara benar salah, ya. Tidak pernah bicara benar salah. Pengetahuan itu adalah dipandang sebagai rasional atau tidak, rasional atau tidak, bisa masuk akal atau tidak. Ya, jadi kalau kita ngukur pengetahuan yang diperoleh siswa, ya, itu nggak boleh benar salah kalau pakai paradigma konstruktivistik gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang saling nggak konsisten itu kan ketika ini ya bicaranya paradigmanya konstruktivistik gitu ya. Tetapi diukur dengan soal tes objektif gitu ya. Ya ini salah ya, nggak tepat ya. Karena apa? Ya konstruktivistik nggak pernah bicara benar salah ya. Apa kalau teori apa tadi tes objektif itu benar salah ya. Ya sudah tertutup jawabannya. Itu. Jadi itu kata kuncinya di situ terhadap pengetahuannya. Jadi konstruktivistik paradigmanya pengetahuan itu tidak benar salah. Sehingga banyak sekali juga terjadi ini ya, ketika orang ya, mendesain pembelajaran, terutama di sekolah ini ya. Mohon maaf kalau yang dari guru ya. Semoga nggak terjadi. Saya sering soalnya ini ya, melihat misalnya pembelajaran HOT atau pembelajaran K13, pembelajaran Merdeka misalnya. Ketika saya mengisi PPG ya, mengantarkan guru-guru untuk membuat RPP gitu ya. Nah itu kan mereka nggak paham tentang paradigma dari teori belajar ini. Di kurikulum 13 itu arahnya kan sudah arahnya ke arah konstruktivistik ya. Masuk juga kurikulum Merdeka. Paradigmanya mengangkat paradigma teori pembelajaran konstruktivistik. Nah, di situ proses belajarnya adalah dengan model-model seperti inquiry learning yang disarankan ya. Kemudian juga problem based learning ya. Kemudian juga apa itu? Project based learning ya. Karena itu beberapa teori beberapa model itu yang cocok ya untuk bisa mengantarkan orang untuk proses mengkonstruksi ya, bukan menghafal ya. Kalau heuristik kan menghafal pengetahuan tadi karena memang yang dianggap berhasil itu kalau yang bisa menghafal ya, bisa menguasai materi sesuai dengan yang ada di buku ya. Itu heuristik. Nah, yang terjadi kadang-kadang misalnya PBL langkah-langkahnya kan misalnya orientasi masalah gitu ya. Orientasi masalah itu masalahnya yang diberikan ya berpusat pada buku gitu ya. Sehingga arahnya bukan memecahkan masalah tapi menghafal buku lagi gitu ya. Misalnya kadang-kadang orientasi masalah itu disampaikan dengan apa yang Anda pahami tentang apa yang Anda ketahui tentang misalnya ini kalau di sekolah dasarnya karena saya sering bimbingnya di guru SD ya. Apa yang Anda ketahui tentang jaring-jaring makanan misalnya itu ya. Pertanyaan ini bukan pertanyaan problematis gitu ya. Dan ini lebih ke bioveristik sekali gitu ya. Ini pertanyaan sangat bioveristik. Tidak ada unsur masalahnya sama sekali. Dan jawabannya kan seperti siswa buka buku. Ya yang benar di situ kalau masalah konsepnya sudah jelas bahwa misalnya sudah ada buku-buku ya kalau kita bicara konsep itu tentang rantai makanan segala macam ya. Ya di dalam konstruktif pengetahuan itu memang kadang-kadang sebagai pengetahuan memang ada yang apa ya yang sudah ada itu kadang-kadang sebagai scaffolding saja sebagai dasar dan sebagai pijakan dasar aja tapi bukan dalam rangka apa ya memproduksi pengetahuan yang lebih tinggi ya. Sehingga mestinya ketika tidak ingin mengarahkan benar salah ya, maka orientasi masalah di situ misalnya ya harus mengarahkan pada problem nyata ya. Problem nyata di dalam kehidupan sehari-hari yang ada hubungannya dengan rantai makanan. Ilmu rantai makanan itu perannya digunakan untuk menganalisa ya masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Dan jawaban siswa juga memungkinkan tidak textbook nanti. Jawabannya ya sepanjang itu rasional masuk akal ya. Ya itulah yang justru didorong ya, bukan menghafal buku tetapi adalah bagaimana siswa bisa memunculkan ide-ide kreatif ya, mengkritisi problem, kemudian bisa memunculkan ide-ide kreatif dan ide-ide baru gitu ya. Makanya pembelajaran konstruktivistik itu kan kalau pakai paradigma itu kan dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan kreativitas siswa ya. Kemampuan berpikir tingkat tinggi dan atau hot ya.
berpikir kritis dan berpikir kreatif. Nah, yang di sekolah-sekolah itu sering terjadi paradigmanya ganti-ganti, tapi pelaksanaannya masih sama, behavioristik. Maka untuk mengantarkan siswa untuk berpikir hot ya nggak pernah terjadi. Ya karena siswa diajak untuk textbook terus ini. Tidak pernah diajak untuk keluar dari buku. Yang di dalam pikiran siswa ya benar salah, ya kembalinya benar salah yang ada di buku. Itu contoh ya perbedaan paradigma. Jadi kalau dan nanti belum istilah-istilahnya, istilah-istilah. Biasanya karena behavioristik itu juga lebih ini ya, sesuatu itu apa ya? Dasarnya behavioristik itu kan kalau ditarik lagi nanti kan apa ya? Behavioristik itu kan positivistik gitu ya. Filsafatnya kan positivistik. Segala sesuatu alam itu kan teratur gitu ya. Nanti di dalam ke filsafat lebih lebih umum lagi kan positivistik bahwa apa yang ada di dunia itu segalanya teratur, bisa diukur istilahnya ini ya, segala sesuatu teratur sehingga ada apa ya, ada segala sesuatu itu bisa diukur dan jelas ya, ada standarisasi. Jadi kalau kalau behavioristik memang akan mengacu pada standarisasi ya. Segala sesuatu harus ada ukurannya, ada standarisasi. Jadi kalau standarisasi itu ya behavioristik ya. Karena pengetahuan itu distandarkan, capaian, perolehan. Tadi kalau konstruktif kan nggak bisa ya, pengetahuan itu nggak bisa perolehan siswa itu nggak bisa distandarisasi. Standarisasinya ya lebih ke pemaknaan pribadi ya. Bagaimana setiap siswa mampu mengkonstruksi pengetahuan dengan persepsi ya, dengan kemampuan masing-masing, tapi yang terpenting adalah bagaimana dia bisa memberikan ide-ide baru yang lebih konstruktif ya, lebih segar, lebih baru ya, dan bisa aja berbeda-beda ya, nggak bisa distandarisasi dan nggak bicara benar salah. Bicaranya selama itu sesuatu yang masuk akal ya, bahkan belum ada sekalipun, itu malah memang harus dibenarkan, harus diapresiasi. Justru itu dia telah berhasil ya, berhasil belajar dengan baik. Itu. Jadi tadi keteraturan, sehingga ada istilah-istilah yang mungkin nanti ini, misalnya di dalam biofisika ada efektivitas, gitu ya. Tujuan pembelajaran itu kan efektif ya. Kalau kalau konstruktivistik bukan efektif ya, istilahnya adalah produktif. Jadi tujuan pembelajaran itu siswa produktif, ya. Produktif untuk apa tadi? Ya menemukan ide-ide baru ya. Jadi orang yang produktif itu orang-orang yang bisa memproduksi pengetahuan baru ini, pengetahuan yang lebih segar ini. Ya, sementara kalau efektif itu kan sesuai dengan ini ya, dengan buku-buku gitu ya. Jadi dengan waktu yang ada itu dia bisa menguasai materi ini. Ini juga ada beberapa istilah. Misalnya kalau di dalam istilah misalnya di dalam behavioristik ada esensi ya, esensi ya. Karena tadi positivistik itu kan memang apa ya, pengetahuan itu kan ada atom-atom gitu. Nanti kalau ditarik ada pengetahuan itu bisa substansinya adalah terdiri dari bagian-bagian atom-atom dan sebagainya. Saya agak lupa tapi intinya ada istilah-istilah yang kadang-kadang itu istilahnya positivistik ya. Dan kadang-kadang kita sebagai orang yang ini nggak konsisten istilah-istilah positif tapi dipakai dalam konstruktivistiknya. Ini juga kadang-kadang kita dalam menggunakan istilah itu nggak konsisten ya. Misalnya nanti ketika nyusun disertasi lah paradigma teori belajarnya angkat apa misalnya. Apalagi kalau S3 nanti kalau ketika nyusun disertasi kan harus ya ada dasar teorinya apa, grand teorinya apa. Ini paradigmanya apakah paradigma belajarnya konstruktivistik atau teorinya belajar kognitif atau teori belajarnya behavioristik misalnya. Ya ini harus dari awal harus konsisten mulai dari ya, pengukurannya, istilah-istilah yang dipakai, nanti tujuan pembelajaran harus konsisten. Kalau tidak ya ini menunjukkan nggak paham tentang paradigma teori belajar. Dari istilah-istilah yang dipakai itu sudah kelihatan ini nggak nguasai ya, nggak nguasai tentang paradigma belajar ya. Jadi itu kaitannya nanti juga ke sana. Jadi nanti dalam desain ini juga akan nih. Jadi teori belajar tadi itu akan preskriptif yang ke arah preskriptifnya itu juga ditentukan oleh deskriptifnya tadi ya. Dasar proses belajar itu tadi perolehan pengetahuan itu sifatnya adalah bagi behavioristik itu adalah apa menguasai pengetahuan yang sudah ada ya istilahnya mentransfer bagi guru adalah memindahkan tugasnya adalah memindahkan mentransfer pengetahuan. Nah, sehingga yang siswa yang dianggap berhasil adalah siswa yang mampu ya memperoleh pengetahuannya itu persis dengan pengetahuan yang sudah ada. Semakin persis berarti semakin berhasil. Itu behavioristik. Nah, kalau kognitif sedikit ada ini ya antara transisi antara behavioristik dengan konstruktivistik karena lahirnya kan behavioristik dulu, kemudian kognitif, kemudian konstruktivistik ya. Kalau kognitif ini adalah ada sifatnya
tokohnya salah satu Ausubel itu pembelajaran bermakna. Ada hubungannya sedikit ke arah-arah konstruktivistik, tapi juga ada Piaget di situ ya. Ada Piaget juga, tapi di situ lebih pada ini ya, kognitif itu dikaitan dengan ini perkembangan kognitif istilahnya ya. Belajar itu dipengaruhi perkembangan kognitif istilahnya, perkembangan apa yang ada di dalam otak, struktur otak manusia gitu ya. Nah, ada sedikit persamaan ya antara behavioristik dengan kognitif, itu sama-sama mentransfer pengetahuan. Kognitif itu masih mentransfer ya. Cuma transfernya tidak harus saklek dengan behavioristik. Kalau behavioristik itu transfer of knowledge. Kalau kognitif itu transformasi gitu ya. Sama-sama memindahkan, tapi kalau kalau behavioristik itu memindahkan apa adanya ya. Kalau kognitif itu transformasi pengetahuan. Jadi yang baik itu siswa itu ya tetap menggunakan bahasanya sendiri dalam ya, yang dipindahkan tuh ya makna substansinya gitu ya. Bukan makna persis bahasanya, kata-katanya gitu ya. Jadi siswa juga ada unsur ada unsur ini ya, pendalaman gitu ya. Apa yang ada itu nggak hanya dipindah, tapi kalau bisa itu bertambah lebih dalam gitu ketika dipindah itu. Nah, makanya dalam pendapatnya Piaget itu kan ya, belajar itu akan terjadi kalau ada proses asimilasi ya, akomodasi dan ekuilibrasi. Jadi siswa yang anggap telah berhasil belajar bagi Piaget ya, ini masih teori kognitif ya. Ketika terjadi proses dari asimilasi, akomodasi dan ekuilibrasi. Kalau behavioristik kan hanya proses asimilasi ya. Proses penyerapan pengetahuan. Pengetahuan itu diserap, dipindahkan, selesai ya. Siswa yang mampu menyerap ya sudah selesai. Nah, kognitif ada unsur akomodasi dan ekuilibrasi. Akomodasi itu adalah proses penyesuaian ya, konstruksi berpikir ya, apa pemaknaan dia di dalam dirinya dengan pengetahuan baru. Contohnya misalnya ya, saya meyakini ya pengetahuan yang pengalaman yang saya peroleh ya, misalnya saya ketika punya pengalaman misalnya, saya pernah punya pengalaman ini hanya bukan betulan ya misalnya. Saya melihat misalnya pernah kejadian misalnya ketemu orang ya yang berpakaian misalnya ya tindikan, tatoan gitu ya. Kemudian pakaiannya ya inilah saya ketika ketemu sosok itu misalnya pernah di Kompas gitu ya. Sehingga ketika ada melihat orang yang tatoan, tindikan misalnya mungkin gondrong gitu ya, pakai celana di seliwir-seliwir misalnya gitu. Itu saya punya keyakinan itu mesti dalam konstruksi berpikir saya, pengetahuan saya itu adalah preman itu ya. Itu punya keyakinan di awal. Nah, suatu saat itu sehingga apa? Dalam perjalanan selalu kalau ditunjukkan seorang itu udah kita sudah sudah kayak memiliki stigma ya. Ketika ditunjukkan orang yang ciri-ciri seperti itu kita sudah mengantar kamunya stigma. Oh, itu preman itu ya. Atau ketemu di jalan itu ada preman itu ya. Itu baru proses asimilasi itu. Di dalam otak kita baru terjadi proses asimilasi, baru menyerap menghafal pengetahuan, pengalaman yang kita peroleh bahwa orang yang ciri-cirinya seperti itu adalah seorang preman. Nah, akomodasi itu terjadi ketika terjadi konflik pengetahuan. Konflik pengetahuan tadi. Ternyata kok ketika dikenalkan oleh temannya, yang kita diajak ke temannya itu, temannya teman kita misalnya diajak main. Orangnya sama pakaiannya itu, kaget kan. Kita ada takut-takut ketika ketemu pertama kali gitu ya. Kok, waduh ini kok orangnya tindian, gondrong. Wah ini jangan-jangan nanti, teman saya ini jangan-jangan temannya preman. Gitu ya. Nah kita ada ketakutan gitu. Setelah kenalan malah orangnya lembut ya. Orangnya gini, baik banget. Ya. Ternyata dia seniman. Seorang seniman yang baik, yang sangat sangat sopan, sangat apa ya kan? Itu kan ada konflik ya. Kok bisa ya? Kok dia begini ya? Ini konflik pengetahuan namanya. Akhirnya terjadi proses penyeimbangan ekuilibrasi gitu ya. Oh, ternyata yang ciri-cirinya seperti ini belum tentu preman ya. Bisa jadi adalah seorang seniman misalnya gitu. Ini terjadi pembentukan ada keseimbangan pengetahuan baru. Jadi konstruksinya tadi proses penyerapan awal dia pengetahuan awalnya itu adalah bahwa belajar bahwa sosok yang seperti itu adalah preman, berikutnya berkembang menjadi bahwa tidak mesti loh orang yang punya ciri-ciri seperti itu mesti preman. Itu bisa aja seniman. Dalam arti pengetahuannya itu berkembang gitu ya. Tadi
misalnya guru menjelaskan orang yang ciri-cirinya seperti itu adalah preman. Jadi dikembangkan, tidak mesti loh bahwa orang yang seperti itu adalah seorang preman, tapi bisa juga seniman. Nah, ini artinya harus ada menghadirkan. Jadi konflik pengetahuan. Jadi pembelajaran ketika berparadigma kognitif ya, itu harus bisa, salah satunya adalah bisa menghadirkan konflik pengetahuan pada siswa ini. Jadi siswa nggak hanya menghafal ya, tapi setelah tahu teori itu begini, kemudian dibenturkan dengan sesuatu yang fenomenal yang sedikit berbeda gitu. Yang mungkin ada kemiripan tapi sebenarnya berbeda itu dibandingkan dengan sesuatu. Mungkin aja kalau itu, tapi harus paham tuh bidangnya, misalnya orang pakar ekonomi mungkin ya. Misalnya kalau sudah ada prinsip ekonomi misalnya, semakin banyak barang misalnya, sedikit permintaan maka harga naik misalnya. Siapa kalau bisa menghadirkan sesuatu yang berlawanan dengan teori itu ya, itu akan terjadi konflik pengetahuan. Fenomena yang teori ini nggak selamanya benar gitu loh. Teori ini nggak selamanya benar. Itu namanya kognitif, itu harus mengembangkan kognitif. Jadi memang transfer of knowledge, tapi lebih sifatnya transformatif ya, bukan menghafal gitu aja ya. Kalau biofisik lebih menghafal, kalau kognitif itu sifatnya transformatif ya, memindahkan pengetahuan, tapi bagaimana pengetahuan itu juga berkembang di dalam diri siswa. Tapi pengetahuan aslinya nggak hilang gitu ya, tapi dikembangkan gitu ya. Nah, maka dalam pembelajaran preskriptifnya, pembelajaran kognitif ya bagaimana kalau bagi Piaget bahwa orang disebut telah belajar kalau sudah terjadi tiga proses tadi ya. Kalau nggak terjadi tiga proses itu belum belajar gitu loh. Nah, berarti gurunya juga harus bisa membuat pembelajaran yang tidak hanya terjadi proses penyerapan informasi ya. Harus bisa mengantarkan peserta didik untuk terjadi konflik pengetahuan sehingga nanti bisa diikut-ikut berpikir ya. Tidak hanya menghafal ya. Nah, itu juga contoh misalnya ketika guru sudah menyampaikan sebuah eksperimen ya, bahwa ini misalnya di dalam SD, di dalam mata pelajaran IPA misalnya. Air itu ketika dimasak dalam suhu 100 derajat ya, ternyata air, misalnya eksperimen air itu mendidih. Beberapa air itu mendidih dalam suhu 100 derajat ditunjukkan pada siswa. Ketika diukur 100 derajat misalnya. Nah, suatu saat itu sudah dihafal, siswa sudah yakin prinsip ya, bahwa air itu akan mendidih pada suhu 100 derajat. Nah, suatu saat dikasih konflik gitu ya. Guru lain kali ketika ditanya lagi ya, apakah semua air ini ya misalnya itu bisa mendidih dalam 100 derajat? Karena punya keyakinan nanti menyerap informasi. Dikasih konfliknya, gurunya sengaja ngasih konflik. Di eksperimen kedua, hari kedua itu ternyata nggak semua air itu mendidih dalam 100 derajat itu. Bingung kan siswanya, kenapa kok bisa? Dan kemarin berarti salah ya teorinya. Ya, setelah diselidiki, suruh menyelidiki, kenapa kok bisa gitu ya? Nah, ternyata kan dikasih campuran gitu ya. Airnya itu dikasih campuran. Artinya semua air yang berupa itu ya, kalau air katakan air air yang tidak tercampur ya kimia tertentu 100 derajat. Tapi kalau air itu ada campurannya bisa berubah gitu, bahwa air itu mendidih 100 derajat selama tidak ada zat yang tercampur misalnya. Kan teorinya jadi berkembang kan? Teorinya berkembang, tidak hanya sekedar air itu mendidih 100 derajat, air itu mendidih dalam suhu 100 derajat selama tidak tercampur dengan zat tertentu yang bisa memengaruhi suhunya misalnya. Nah, jadi anak jadi otaknya itu diajak berkembang intinya gitu ya. Tidak hanya ngapalin gitu ya. Jadi itu contoh konflik otak. Akhirnya terjadi keseimbangan. Begitu juga misalnya ya, ada anak-anak setelah belajar tentang ciri-ciri ikan gitu ya. Misalnya punya punya sirip, punya apa misalnya. Suatu saat sudah apa lagi kan, ditunjukkanlah itu paus gitu ya. Ini termasuk ikan bukan kan itu. Anak kan langsung ngapalin. Ikan itu kok bisa? Jelaskan ciri-cirinya ini. Oh betul. Sekarang didalami lebih dalam. Ikan itu bernapasnya dengan apa? Dengan insan. Ini napasnya dengan apa paru? Si paus ini? Dengan paru-paru. Lah kan beda kan? Ada perbedaan. Artinya akhirnya dikaji lagi. Yang punya ciri-ciri bernapas dengan paru-paru, kemudian berkembang biaknya dengan beranak itu lebih kemana misalnya? Itu termasuk masuk mamalia misalnya. Nah, ini contoh ya. Jadi anak itu harapannya tidak ada dalam proses belajar itu tidak hanya sekedar menghafal, tapi terjadi transformasi pengetahuan. Jadi artinya tidak hanya perpindahannya itu tidak hanya ya pindah begitu saja gitu ya. Tapi mereka ada perkembangan, ada pemikiran-pemikiran yang dibenturkan dengan konflik-konflik pengetahuan supaya nanti anak itu ketika menerima informasi itu nggak ditelan gitu loh, tapi dianalisis lebih dalam.
Jadi teori belajar kognitif itu mengajarkan anak untuk tidak menelan, tidak hanya menghafal ya, tetapi bisa menelaah, menganalisis ya kebenaran ya, misalnya ya tadi dalam konteks apa misalnya gitu ya, suatu informasi itu berlaku gitu ya. Sehingga nanti apa ya, kenapa orang Indonesia gampang kena termakan informasi palsu ya. Nah, itu mungkin juga nggak pernah diajari untuk apakah ya dihafal aja ya, ini kayaknya sama, informasinya sama, ya, padahal itu dipalsukan kan. Nah, dipalsukan dengan webnya aja sedikit berbeda, ya ada perbedaan dikit itu udah berbeda kan. Eh, kan dulu sering misalnya alamat situsnya itu www hanya ditambah satu huruf A itu kan berbeda, tidak sama dengan aslinya. Tapi kan nggak cermat ya, karena biasa apa menyerap gitu aja ya. Karena informasinya sama dengan yang resmi misalnya meyakinkan itu ya. Nah, sehingga itu contoh tidak terbiasa untuk mengkritisi juga ya. Karena itu juga sudah ada unsur untuk diajak mengkritisi dengan tadi diajari dengan beri konflik pengetahuan bahwa teori itu benar pada konteksnya gitu ya. Tidak bisa juga tidak mesti apa ya, tidak mesti persis seperti itu, bisa berkembang gitu ya. Nah, itu teori kognitif yang disampaikan PAC. Jadi proses belajar adalah siswa dianggap telah terjadi belajar kalau siswa telah terjadi proses asimilasi, penyerapan ya, penyampaian informasi, tapi tidak berhenti di situ, tapi juga dilanjutkan dengan proses akomodasi ya. Terjadi konflik pengetahuan di dalam dirinya dari apa yang sudah diserap ya. Kemudian terjadi ekuilibrasi, penyeimbangan informasi. Akhirnya dia jadi lebih bijaksana atau lebih berkembang lah pemikirannya terhadap teori itu ya. Itu teori kognitif ya. Nah, kemudian konstruktif sudah tidak lagi mentransformasikan atau mentransfer, tapi adalah memproduksi pengetahuan baru gitu ya. Sudah memproduksi pengetahuan baru. Pengetahuan yang lama itu sebagai scaffolding. Ya memang untuk bisa ke konstruktivistik memang juga paling enggak biasanya ya ada proses bioveristiknya, ada proses apa ya, pernah melalui proses bioveristik, pernah melalui proses kognitif gitu ya. Baru tarafnya ke konstruktivistik gitu ya. Enggak bisa kita maksa anak tanpa punya pengalaman tiba-tiba suruh memikirkan ide baru ya nggak bisa, akan kesulitan ya karena kan dipengaruhi oleh konstruktif sebelumnya tadi ya tadi misalnya konstruktivistik tentang tadi rantai makanan gitu ya. Nah, itu kan bisa rantai makanan itu sebagai scaffolding ya. Scaffolding itu sebagai modal dasar untuk menganalisis. Masalahnya jika bisa disuguhkan misalnya gurunya sudah tidak bicara lagi ya tentang rantai makanan dalam arti suruh ngapalin ya bagaimana apa yang dimaksud rantai makanan, ini dimakan siapa itu sudah lewat ya. Itu sudah anggap dikuasai siswa, sudah sebagai scaffolding ya modal awal anak ini ya. Sekarang bagaimana menerapkan ilmu yang dikuasai itu untuk memecahkan masalah di luar sana gitu ya. Ini konstruktivistik ya untuk melahirkan ide-ide baru gitu. Misalnya dengan tadi ya, kira-kira yang ada hubungannya dengan rantai makanan itu apa misalnya? Oh, misalnya ini ya, petani itu terjadi kerugian panen misalnya. Kerugian panen gara-gara apa misalnya dia nanam tadi gitu. Gara-gara itu ditunjukkan bahwa karena apa? Populasi tikus itu membludak misalnya. Maka disuruh memecahkan masalah istilahnya. Anak-anak itu suruh mencari ini masalahnya apa kalau yang terlihat itu disuguhkan sebuah video misalnya itu. Ini masalahnya apa? Di situ kan yang fenomena yang terjadi kan petani rugi gitu ya. Masalah pertama, masalah yang mengemuka di permukaan kan petani rugi gara-gara hasil panennya diserbu oleh tikus ya. Yang kedua, masalah kedua adalah populasi tikus yang membludak. Nah, misalnya kan menganalisa masalah demo ya, hakikat masalahnya apa? Yang ketiga tidak terjadi apa adanya ketidakseimbangan ya, ketidakseimbangan rantai makanan misalnya atau ekosistemnya nggak seimbang apa. Sehingga terjadi ini ya padinya yang mungkin jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah tikusnya, populasi tikus. Ya, berikutnya kan problem yang harus dipecahkan apa ya? Yang dipecahkan kan bagaimana ini ya, agar petani itu nggak rugi gitu ya, dalam panennya ke depan misalnya. Apa ya, solusinya apa misalnya? Nah, itu kan bisa macam-macam ya, bisa solusinya mungkin ya gimana membunuh tikusnya misalnya. Terserah misalnya atau dengan gimana cara membunuh tikus kalau dikaitkan dengan ilmu rantai makanan tadi gimana misalnya? Bisa aja mendatangkan ular ke situ gitu ya.
mendatangkan orang, nanti dianalisa kan dari segi rantai makanan apa yang nggak seimbang, sehingga di situ rantai makanan dipakai untuk analisa ya, tidak diapalkan, tapi oh ini harusnya begini dimakan ini misalnya. Nah, sehingga kan anak itu memahami ya penerapan rantai makanan itu untuk menganalisa sebuah problem gitu ya. Nah, dan juga mungkin muncul kebijaksanaan anak ya. Nah, nanti idenya terserah anak, tergantung konteks anak ya, pengalaman anak ya, untuk dieksplor aja ya, digali, guru kan memfasilitasi aja. Sehingga terjadi eksplor ide-ide baru gitu ya, terkait juga ilmu rantai makanan tadi untuk menemukan ide-ide baru. Nah, nanti nggak diapalin ya. Rantai makanan itu kan kadang-kadang juga nggak sama ya menurut saya. Di setiap tempat itu kan nggak sama persis dengan teori yang ada misalnya. Kan nggak mesti sempurna seperti ini dimakan lagi, kan ada yang punah di daerah tertentu misalnya, nggak persis kadang-kadang ya, sama-sama sawah di daerah, mungkin sawah di daerah Kalimantan dan di Jogja sudah beda ya, ekosistemnya itu udah beda ya, sama-sama sawah gitu loh. Nah, kalau hanya diapal sawah itu biasanya terdiri ini kan ya kadang-kadang nggak realistik kalau nggak diajak untuk mengamati langsung. Coba kalau di tempat kamu, sawah sekitar kamu, apa istilahnya, rantai makanan ekosistemnya seperti apa misalnya yang masih ada, kan nggak pernah diajak ke sana ya, yang ada kan diapalin misalnya. Kalau biofisik kan diapalin bahwa itu sudah benar, realitasnya kan nggak mesti, ekosistemnya nggak seperti itu di lapangan kan, komponen-komponen apa individu-individu yang ada di ekosistem itu kan nggak mesti seperti itu, realnya nggak seperti itu ya. Nah, itu juga untuk siswa diajak kritis nanti ide-ide barunya itu ya, mengkonstruksi pengetahuan. Memang tadi dalam mengkonstruksi pengetahuan itu akan apa ya, akan dipengaruhi oleh pengalaman yang ada ini. Pengalaman makanya harus dikontekstualisasikan ya dengan apa yang ada di sekitar anak-anak, yang harus ada proses pengamatan ini ya. Pengamatan pengalaman itu digali gitu ya. Ada penyelidikan. Nah, itu kurang lebihnya ya sedikit untuk dasar paradigma. Jadi kalau selevel S3 sudah tidak lagi menghafal tentang teori belajar itu dari apa ya, dari komponennya saja, tetapi harus kita kejar dari apa ya, landasan filosofisnya ya, lahirnya teori ini gimana, pandangan-pandangan mereka tentang sampai ibaratnya apa ya, ontologis epistemologisnya ya. Ini kan ontologi pengetahuan, epistemologi pengetahuan ya. Nanti aksiomanya seperti apa ya. Nah, itu bisa kita kejar, dan sehingga kita ketika sudah memegang itu nanti penerapannya juga nggak keliru ya. Penerapannya nggak keliru seperti yang terjadi di sekolah-sekolah tadi. Wong yang paradigma yang diangkat konstruktivistik kok yang terjadi biofilistik gitu ya. Ya karena nggak paham tentang paradigma belajarnya. Sehingga nggak memahami substansi sintak itu ya, hanya sekedar apa ya. Sintak itu hanya sekedar langkah-langkah A ke P, A, B ke C gitu aja ya. Dan harus seperti apa dalam apa ya, kegiatan yang ada itu, karena tadi yang dipegang kan misalnya proses perolehan pengetahuan itu yang terjadi harus seperti apa ya. Kalau konstruktivis kan tidak mengajarkan si anak untuk benar salah gitu ya. Tidak ingin mengarahkan anak, tapi bagaimana menggiring anak untuk produktif berpikir tingkat tinggi. Kalau itu yang dipegang kan nggak mungkin anak-anak itu diarahkan ke buku terus itu ya jawabannya. Yang didiskusikan bukan mendiskusikan buku lewat ya, udah itu udah dikuasai. Bagaimana menerapkan ilmu-ilmu yang di buku itu dalam realitas kehidupan nyata untuk memecahkan persoalan-persoalan di lapangan gitu ya. Itulah konstruktivistik, sehingga menemukan ide-ide baru ya. Nah, itu konstruktivistik. Itu tambahan saya dulu. Takutnya kalau kepanjangan nanti. Monggo kalau mau dilanjutkan diskusi dulu kalau masih ada waktu. Itu sekaligus secara implisit saya menjawab antara deskripsi dengan apa preskriptif tadi ya. Deskripsi. Oh iya. Preskripsinya itu dengan ya, karena belajar itu dipahami ini bagaimana membelajarkannya gitu loh ya. Tadi misalnya kalau teori belajarnya konstruktivistik, bagaimana pembelajarannya harus seperti apa itu. PBL misalnya, PBL yang benar itu seperti apa? Preskripsinya itu seperti apa? Lah kalau deskripsinya nggak dipahami hakikatnya, substansinya ya, hakikat dari teori itu, paradigmanya seperti apa, preskripsinya kan salah tadi. Preskripsinya dari teori penerapan pembelajarannya salah. Deskripsinya itu ke konstruktivistik, preskripsinya ke biofilistik gitu loh. Karena nggak memahami dasar teori deskripsinya. Dasar itu maksudnya gitu. Jadi dalam mengarahkan, mengupayakan tadi ya, merancang ya, merekayasa gitu. Proses itu kan merekayasa pembelajaran yang bisa mengantarkan siswa agar terjadi proses belajar seperti teori deskripsinya itu. Substansinya teori belajarnya siswa itu diajak kemana itu.
capaian akhir siswanya itu kemana ini. Ya, jadi memang harus paham dulu capaian akhir siswa itu mau dibawa kemana. Kalau konstruktivis tadi adalah menemukan ide-ide baru ya, berpikir kritis, kreatif, menemukan ide baru. Kalau kognitif ya terjadi pengembangan pengetahuan, artinya juga tidak sekedar menyerap, tapi ada unsur asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi, paling tidak terjadi itu. Kalau bioveristik ya yang penting bisa menghafal, menguasai materi, persis seperti stimulus yang diberikan. Jadi membaca buku kemudian ya ngapalin lah istilahnya diapalan. Ya semuanya memang nggak ada yang salah, tapi harus yang penting konsisten ya. Bukan berarti teori belajar itu salah, enggak ya. Ya benar sesuai teori itu ya. Dan apakah nggak diperlukan? Ya diperlukan karena ada ilmu-ilmu yang harus dihafal ya. Ilmu-ilmu yang harus dihafal. Mungkin ilmu kimia ya harus dihafal dulu ya. Kimia itu harus dihafal dulu. Kalau enggak nanti ya bisa apa ya ya memang akhirnya nanti kalau tidak setelah menghafal ya harus bisa merekayasa unsur kimia misalnya gitu ya. Menemukan mungkin menyampur apa punya apa ya pemikiran untuk gimana misalnya menyampur ini dengan ini misalnya punya teori-teori baru gitu ya. Tapi kan harus dihafal dulu ya. Nah, jadi ini bukan untuk saling menyalahkan tapi bagi apa ya, bagi seorang ilmuwan itu konsistensi gitu. Nah, ini yang sering salah juga kaprah di saya membaca skripsi misalnya, entah tesis dari disertasi. Ketika sudah mengaktifkan siswa ya, ini menggunakan teori konstruktivis karena mencoba apa ya, mendorong siswa untuk aktif gitu. Tidak ada teori belajar yang tidak mendorong siswanya aktif. Sekalipun itu bioveristik gitu. Bioveristik ya aktif. Nggak ada siswanya suruh pasif gitu. Bioveristik mengarahkan siswa untuk aktif, mahasiswa suruh aktif. Tapi aktifnya aktif dulu, apa dulu gitu ya. Aktifnya adalah aktif merespon gitu lah. Maka ada sistem bioveristik itu kalau siswa nggak aktif merespon, dikasih penguatan gitu ya. Biar termotivasi, biar aktif, gimana caranya? Kasih penguatan. Kalau perlu kasih di akhir diiming-imingi reward ya. Nanti tak kasih sepeda deh misalnya gitu. Atau nanti tak piknikan misalnya. Nanti tak kasih ini permen atau apa. Itu kan dalam rangka apa? Siswa itu aktif. Supaya siswanya aktif merespon ya. Cuma aktifnya merespon itu aktif apa ya, apa istilahnya. Pengetahuannya tapi masih pengetahuan apa ya, menghafal. Dari proses perolehan pengetahuannya tetap hanya benar salah gitu ya. Nah, tapi tetap berusaha mengaktifkan semua teori belajar itu berusaha mengaktifkan sih soalnya posisinya aktifnya tadi aktif merespon ya bukan aktif memproduksi pengetahuan ya mengkonsumsi pengetahuan sendiri. Nah itu jadi bedanya di situ ya. Jadi kalau kita membuat pernyataan ini konstruktivis karena sudah berusaha mengaktifkan siswa ya. Ya, kalau saya orang tahu ya iya ada orang mengajar kok anaknya biar nggak aktif nggak ada itu. Semuanya ya pengen pakai teori apapun ya pengen anaknya aktif ya. Tapi tadi aktifnya aktif merespon ya, merespon stimulus ya. Sehingga kalau toh nggak aktif tadi dikasih penguatan ya, reward bahkan kalau responnya itu aktifnya malah menyimpang ya. Nah, tidak sesuai yang dikehendaki ya diberi hukuman gitu ya. Kan andalannya bioveristik kan itu. Jadi bagaimana agar terjadi hubungan stimulus respon yang kuat ya. Artinya siswa itu bisa menghafal semua pengetahuan yang ada, teraktif ya, aktif. Bisa menghafal kalau nggak aktif nggak mungkin ya. Kalau dia nggak aktif menghafal ya nggak bisa aktif. Misalnya para santri itu kan harus menghafal apa ya Quran ya di Muslim di pondok itu bioveristik memang harus bioveristik karena memang harus menghafal ya ya dan dia mungkin diberi stimulus diberi penguatan dalam itu diberi motivasi diberi apa ya supaya dia terus aktif untuk mengulang-ulang ya mengulang-ulang sampai akhirnya itu benar-benar hafal ya benar-benar menguasai apa Quran itu dari A sampai Y-nya persis nggak boleh berbeda gitu ya. Ya kalau dalam pendidikan agama ya memang ada unsur bioveristiknya harus apa ya di awalnya harus bioveristik nggak boleh langsung konstruktivistik rusak agamanya. Belum menguasai dasarnya belum hafal ininya tiba-tiba apa ya konstruktivistik gitu ya nggak boleh dalam Islam terutama nggak boleh. Maka kalau Islam ya mesti bioveristik dulu. Kalau sudah tarafnya baru diajak ke konstruktivistik gitu ya. Mungkin konteks fikih terutama ya fikih itu kan nanti kaitannya dengan dikaitkan ya problem-problem terkini misalnya apakah itu masih berlaku ya fikih yang lama itu apakah harus diperbarui atau tidak. Nah, tapi yang kalau orang pemula suruh ke arah fikih yang lebih kontemporer ya nanti malah rusak agamanya. Orang belum pernah belajar fikih suruh
langsung dikembangkan ke fikih yang kontemporer ya, dia nanti malah bisa menyimpang gitu ya, bisa menyimpang. Nah itu contoh, jadi memang sebuah teori itu apa ya, bukan tidak saling meniadakan gitu ya, tetapi tergantung kebutuhan. Jadi yang penting bagi seorang ilmuwan adalah ketika kita ingin menggunakan yang dasarnya nanti adalah teori biofilistik, dari awal sampai akhir harus konsisten gitu ya. Konsisten ini paradigma biofilistik, jadi arahnya adalah siswa itu memang menguasai materi seperti di buku-buku. Nah, nanti treatment-treatmentnya ya harus sesuai istilah-istilah yang digunakan ya biofilistik. Kemudian kalau kognitif ya konsisten gitu ya, kognitif gitu ya. Kalau konstruktivistik ya konsisten ya, jangan cuma bajunya yang kayak tadi PBL ada orientasi masalah, merumuskan masalah, bajunya bener gitu ya. Tapi yang dilakukan itu enggak bener gitu. Yang dilakukan tidak konsisten dengan paradigmanya gitu ya. Ya itu artinya begitu. Jadi harus ya dalam kaitannya dengan desain pembelajaran ini ya, bagi kita mahasiswa S3 ya harus pegang dulu ya. Pegang dulu paradigmanya itu kemana, nanti itu dari dalam mendesain tadi misalnya tujuan pembelajaran ya, kemudian materi ajar ya, bahan ajar, mendesain strategi pembelajaran, mendesain sistem penilaian gitu ya. Ya harus konsisten dengan paradigmanya ini. Nggak boleh nanti dari awal konstruktivistik ngukurnya biofilistik gitu ya. Ya nggak konsisten istilahnya ya. Kalau di sekolah mah nggak konsisten nggak masalah ini. Wong ya ini yang kadang-kadang nanti di sekolah itu ya. Makanya kemarin di kami ya itu terjadi kritik terhadap keilmuan itu ya. Ya ini mohon maaf ya ketika Menteri sempat ini ya di Dasmen mengeluarkan kebijakan deep learning ya. Tiba-tiba ada menelurkan isu tentang UN kembali gitu ya. Ya ini nggak secara paradigma nggak konsisten. Deep learning kan konstruktivistik gitu ya, yang ditelurkan. Artinya secara kebijakannya itu berbenturan. Ya. Berbenturan karena apa? Mengukurnya mau UN gitu loh, ditonjolkan lagi. UN-nya biofilistik. Artinya kenapa isu itu bersamaan gitu loh. Satu sisi ingin deep learning, satu sisi ingin UN gitu loh. Iya kan ini secara paradigma nggak nyambung gitu loh. Ya kalau ingin deep learning ya jangan diukur dengan UN gitu loh. Jangan diukur dengan UN. Ya kalau soalnya nggak menyatakan deep learning gitu ya. Silahkan gitu ya. Lah kebijakan baru deep learning monggo Bu turnya. Prof. Ali, menarik sekali ya, Prof. Ini walaupun semalam saya ada di rumah sakit karena menjaga ayah saya masuk rumah sakit, makanya tadi sempat agak nge-fly. Tapi apa yang disampaikan oleh Prof. Ali ini sangat mencerahkan ya. Karena saya pernah terjebak juga dengan praktik-praktik yang seperti itu gitu ya. Dan tadi kata-kata yang Prof. Ali juga sampaikan, aktif ya, aktif yang seperti apa? Karena setiap teori belajar juga punya eh, fokus aktif yang sendiri-sendiri ya, Prof. Ali ya. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah kalau kemudian kita melihat ada hal-hal yang baik dari setiap teori dan setiap paradigma itu, Prof. Boleh nggak saya pilihnya nggak satu, jadi dua. Jadi misalnya nih, saya kalau mengkritisi, karena ini sempat menjadi diskusi kami di kelas kami sebelumnya, eh, ketika bicara tentang deep learning, ini bisa dari pandangan yang berbeda-beda gitu. Jadi sangat mungkin misalnya dengan UN ya, karena dia juga ada apa paradigma-paradigma yang juga dilihat itu baik, sehingga sangat mungkin itu nggak cuma satu begitu. Nah, saya sempat kemarin di kelas kemarin ya, kita diskusi mata kuliah apa ya Bapak Ibu. Ini saya memang masih nge-fly karena sampai subuh saya masih ngurusin ayah saya lupa. Saya sempat bertanya apakah memang bahkan untuk filosofis pendidikan itu kita nggak fokus satu aja gitu. Tapi kan kemudian saya terpikirkan dengan diskusi dengan teman-teman, ya mungkin kita bisa memilih tidak hanya satu, asal ya kita melihat kembali capaian pembelajarannya dan sangat mungkin kita menggabungkan beberapa filosofi begitu. Nah, hari ini mendapatkan insight yang berbeda lagi dari Prof. Ali. Ternyata kita di teori belajar, teori pembelajaran kan harus ngeliat lagi ya. Ini memang sebenarnya kita harus konsisten gitu. Nah, ini
Gimana Prof. Ali kalau demikian? Apakah mungkin kita menggabung-gabungkan begitu atau memang sebaiknya kita fokus saja? Terima kasih Prof. Ali. Baik. Nah, ini memang apa ya yang di pemikiran-pemikiran di lapangan memang selalu begitu. Artinya bahwa memang ada ide mencampurkan eklektik ya, tapi harus jelas ya eklektiknya dalam konteks apa. Misalnya ini ya, yang masih memungkinkan itu yang dekat itu kan bioheuristik dengan kognitif ya, sama-sama mentransmisikan tapi hanya berbeda sedikit ya. Tapi kalau udah konstruktivistik ya, itu akan sangat apa ya, berbeda gitu loh. Berbeda karena memang pandangannya udah nggak sama. Eh, Tadi misalnya UN itu apa ya? Mungkin yang mengatakan baik itu karena tadi ya dari apa ya? Baik dari apa ya, dari kasus di lapangan karena belum punya pemikiran yang sama ya. Baiknya itu baiknya juga kacamata bioheuristik masalahnya. Jadi misalnya UN tetap bioheuristik ya, melihat standarisasi. Karena UN itu kan berusaha menstandarkan semua anak. Dan kenapa harus UN? Karena supaya anak itu punya semangat apa ya, punya keadilan misalnya, apa beradil, orang nggak nguasai sesuatu kok dinaikkan misalnya gitu ya. Misalnya ya. Ini kan nggak adil. Ya. Ini kan adil perspektifnya bioheuristik gitu. Karena bioheuristik menyamakan bahwa semua anak itu sama gitu ya. Semua anak sama. Kemampuan anak itu mengkonstruksi pengetahuan itu sama persisnya. Potensinya sama, dianggap semua sesuatu harus terukur. Ukurannya sama, standarnya sama ya. Nah, jadi kalau dianggap nggak adil kalau nggak sama ukurannya itu lah. Nggak sama ukurannya. Jadi di situ ketika pandangannya nggak adil itu misalnya itu karena tadi cara pandangnya adalah yang adil itu ada yang sama gitu, yang standarisasinya sama. Yang adil itu kalau cara menilainya sama itu. Tadi misalnya capaiannya A sampai apa ya, harus menguasai ini seorang anak gitu ya. Kalau nggak itu ya nggak lulus misalnya ya. Nah itu standarisasi itu ketika melihat keadilan dari seperti itu berarti memang perspektifnya memang sudah perspektif bioheuristik ya. Cara pandangnya orang bioheuristik ya seperti itu ya, melihat sesuatu yang baik itu ya seperti itu. Sementara kalau konstruktivistik ya melihat sesuatu yang baik misalnya ya nggak harus sama gitu loh. Jadi kalau misalnya seorang idiot misalnya memang kapasitasnya hanya sampai di situ ya, mau dikasih apapun ya nggak bakal bisa menyamai orang yang normal gitu loh. Kalau harus di standar yang sama ya berarti yang salah yang siapa ya? Kok antara orang yang nggak cerdas dengan yang cerdas kok di standar yang sama misalnya. Dari dasar kognitifnya, kemampuannya dari sononya aja udah beda, dituntut sama misalnya ya. Itu apakah justru lebih adil? Kan nggak adil itu. Nggak adil, sesuatu yang nggak sama harus dituntut sama standarisasinya. Apa ya? Awalnya itu nggak sama. Nah, memang biasanya kalau nggak ada UN itu kan ini ya, biasanya apa ya, alasannya kan anak-anak itu nggak semangat belajar. Nah, di situ justru juga aneh. Loh, justru itu kegagalan guru dalam membangun ini ya, hakikat kesadaran. Karena konstitusi itu membangun pembelajaran yang bermakna, kesadaran belajar. Belajar bukan lagi mencari standarisasi ijazah, tapi benar-benar belajar itu mencari pengetahuan. Gitu. Tidak penting tentang aku nilainya berapa, ijazahnya berapa, tapi saya itu menguasai pengetahuan atau tidak. Gitu. Kalau sudah ada kesadaran bahwa pengetahuan itu ada sebuah kebutuhan ya, lah barulah itu bisa orang itu apa ya, berhasil dengan mengantarkan anak untuk konstruktivistik itu. Tapi ketika membangun kesadaran itu kemudian diukur ke ini, akhirnya orang berlomba-lomba, gurunya kan yang penting dikasih drill lagi kan. Anak tadi dengan pemikiran-pemikiran yang beda-beda kemudian akan diarahkan untuk sama lagi ya. Karena standarisasi kan sama ya. Tes kan harus sama itu ya. Distandarisasi kan akhirnya guru akan ngedrill lagi ya. Di drill ini pokoknya yang penting ngapalin ini soal-soal kuncinya ini, soal kuncinya ini ya. Akhirnya belajar itu semuanya diarahkan, bahkan semua materi-materi yang tidak di UN kan itu nggak penting gitu loh. Akan guru ada kelas second, ada kelas guru yang sangat penting ya, misalnya guru matematika, karena yang itu yang di UN kan. Nah ini kan nggak sebenarnya kan secara konstruktif nggak bermakna sebenarnya. Karena konstruktif itu yang diinginkan kebermaknaan belajar. Orang itu sadar akan pengetahuan itu kebutuhan gitu loh.
Bukan mencari standarisasi, artinya mencari standar ijazah di anu ya. Nggak penting saya itu di ijazah nilainya berapa, yang penting saya itu menguasai sesuatu, bisa memproduksi sesuatu gitu loh. Itu yang lebih penting di situnya. Nah, walaupun nanti yang saya produksi saya dengan orang lain mungkin beda ya, berbeda ya. Dalam bidang tertentu mungkin saya nggak bisa memproduksi, dalam bidang tertentu saya bisa memproduksi. Jadi penghargaannya lebih pada ini ya, kemampuan siswa untuk produktif dalam hal tertentu gitu. Tidak di semua ininya nggak disamakan, ini nggak distandarisasi. Mungkin ada orang yang lebih produktif pada bidang seni, ya udah dihargai. Artinya kalau ada orang yang matematikanya jatuh, ini kan dianggap bodoh gitu ya, dianggap rendah gitu ya. Karena distandarkan semua bahwa pengetahuan itu yang dimiliki seseorang harus sama gitu loh. Dianggap adil karena semua orang itu punya pengetahuan yang sama, punya kedasannya ada bidang matematika sama, ininya sama. Lah konstitusi kan lebih bermakna ya, bermakna bagi kehidupan dia ya. Dia tuh mampu mengkonsumsi pengetahuan sesuai ya sudah sesuai pengalaman tarafnya masing-masing, sesuai konstruk otaknya. Yang penting belajar itu proses terus ya. Yang penting belajar itu ada terus menerus itu. Tidak boleh berhenti belajar itu. Karena belajar itu bukan apa ya, tidak ada kata akhir belajar. Pengetahuan itu relatif kebenarannya, harus terus dikejar gitu loh. Kalau biofizik kan pengetahuan itu kalau sudah sesuai buku ya sudah, gitu, selesai. Gitu. Sudah dihafal ya sudah. Ya kalau konstruktif itu kan mengajak anak untuk sadar belajar kemudian tidak ada pernah berhenti ya, karena pengetahuan itu proses menjadi dan nggak pernah selesai. Gitu. Harus terus dicari. Yang sekarang kita mengatakan A mungkin besok itu sudah nggak laku, hukum A itu nggak laku. Hukum A itu nggak laku ya. Dalam sains kan juga gitu ya. Sains itu kan dulu bumi itu datar misalnya gitu ya awalnya. Terus akhirnya kan terus dikaji, akhirnya kan ternyata setelah dikonstruk terus ternyata itu sudah nggak berlaku itu kebenarannya pada saat itu gitu ya, ketika orang belum terus menggali. Kalau coba kalau orang sudah menyatakan berhenti ya bahwa yaudah itu final, kebenaran final ya, nah itu kan selesai ini ya. Jadi dalam arti ini bahwa konsistensi di sini ya tadi bukan berarti meniadakan yang lain, tapi kalau memang mau biofizik ya nggak apa-apa, dari awal itu biofizik gitu loh. Artinya ketika gagasan konstruktivistik itu dicanangkan, kemudian juga bersamaan dengan biofizik misalnya cara ngukurnya ya, itu akan mentah gitu loh. Siswa nggak akan memiliki kesadaran belajar dengan secara bermakna ya. Belajarnya tidak akan bermakna, belajarnya akan lebih mengejar standarisasi gitu loh. Standarisasi ya. Bukan pendalaman proses mengkorupsi pengetahuan, memproduksi pengetahuan. Dia akan yang penting apal buku kan sudah nanti nilai saya sudah bagus gitu ya. Karena benar salah tidak kontekstual lagi. Jadinya ke arah tekstual gitu ya, bukan kontekstual gitu ya. Jadi dia akan lebih banyak bagaimana ngapalin buku ya, ngapalin buku yang penting ini. Nah, artinya apa? Ketika diarahkan deep learning yang menekankan prosesnya, proses belajar yang bermakna, mendalam, kemudian mengukurnya diarahkan pada standarisasi gitu loh. Ya enggak kemungkinan nggak akan terbentuk, proses belajar ini nggak akan terjadi. Tapi kalau asesmen kan beda ya, asesmen yang sudah ada di kurikulum Merdeka itu sudah bagus itu. Asesmen yang menilai ya guru, yang dinilai itu prosesnya ya. Prosesnya, portofolionya, tidak distandarisasinya, tapi portofolionya, ide-ide barunya, mungkin perkembangannya anak ini layak naik enggak sih? Usaha belajarnya itu kan yang tahu guru ya. Kalau konstruktif sih kan yang tahu guru. Karena proses belajar itu yang tahu guru ya. Bukan si standar nasional gitu. Jadi memang ya kalau pelaksananya silahkan eklektik, tapi intinya gini, sebagai kebijakan ya, di sekolah misalnya ya, ketika sudah sesuatu paradigma jauh berbeda ya, kemungkinan juga yang akan kalau itu dibersamakan ya yang terjadi malah tidak produktif tadi ya, akan saling meniadakan justru. Deep learning nggak akan terwujud kalau anak itu diarahkan ke standarisasi. Mesti guru-guru pun akan terjebak untuk mengejar UN daripada proses belajar yang mendalam ya. Ya lebih baik ngejar UN, nanti sekolah yang dianggap sukses ya sekolah yang bagus ya sekolah yang UN-nya tinggi-tinggi soalnya. Nggak penting itu mendalam, yang penting soal-soal itu didrilkan aja gitu. Waktu belajar anak lebih dibanyakan untuk materi-materi yang akan ada di UN kan gitu nah. Bukan belajar sesuatu yang bermakna gitu nah. Jadi konteksnya gitu ya. Jadi memang akan ya
memang orang akan tetap apa ya, eklektik ya silahkan ya. Tetapi sebagai sebuah kebijakan itu akan saling, saya lebih lebih konsisten ya. Misalnya apa ya, eh, bioheuristik kognitif silahkan ya. Artinya ketika guru ya misalnya ini, dalam pembelajaran saya ingin anak SD kelas 1 misalnya. Ini saya pakai bioheuristik dulu lah cocok. Ya udah nggak apa-apa ngukurnya pakai. Tapi kalau sudah mencatat untuk ini kelas 3 sudah saya arahkan konstruktif, nanti nilainya jangan lagi benar salah gitu loh. Ya tadi pemecahkan masalah, kasih kasih masalah-masalah ini ya. Suruh mecahkan, dilihat pakai portofolionya, kemampuan membangun idenya ini. Nah, itu maksudnya konsisten di situ ya. Artinya eklektiknya tuh bukan eklektik dalam arti bersamaan gitu loh. Kalau eklektik bersamaan ya benturan. Ya bertahap misalnya, tapi konsisten misalnya. Sekarang aku bioheuristik dulu lah nih ya. Karena anak-anak nggak mungkin konsisten belum siap nih bioheuristik. Nggak apa-apa diukur dengan standarisasi segala macam. Memang bioheuristik ya. Nggak apa-apa itu. Tapi kalau kita sudah menyenangkan sekarang, saya mau kelas 4 mau tak ajari ke arah konstruktivistik lah. Ya udah konsisten sampai ngukurnya gitu loh, sampai menilainya juga konstruktivistik gitu. Sehingga kita akan apa? Anak juga nggak takut. Lah gurunya ngajak konstruktivis disebut apa ya? Pemecahan masalah gini nanti soalnya yang keluar dari buku. Gitu. Kan anak akan cenderung menghafalin buku daripada saya mikir memecahkan masalah terus gitu. Gitu loh. Ini konsistennya kan di situ ya. Ya kan artinya apa? Ya gimana mau terwujud konstruktivistik kalau tiba-tiba cara ngukurnya bioheuristik. Ya konsistennya di situ. Jadi kalau mau eklektik silakan, tapi eklektiknya harus apa ya, dalam hal tahapan tertentu ya. Ketika bioheuristik dulu konsisten, nanti terus kognitif konsisten ya. Terus konstruktivistik konsisten itu. Maksudnya konsisten itu dari mulai tujuan pembelajarannya, dari bahan ajarnya ini ya, menyusun bahan ajarnya, kemudian dalam desain pembelajaran itu ya tujuan pembelajarannya ke arah misalnya tadi ya siswa bisa memecahkan masalah misalnya kalau konstruktivistik ya memecahkan masalah bisa menelurkan ide-ide baru misalnya tujuannya begitu. Kemudian materi-materinya ya bahan ajarnya ya tidak bioheuristik bukan informatif gitu ya. Tapi diajak disuguhkan masalah-masalah, diajari cara memecahkan masalah misalnya gitu ya. Jadi nanti bukunya itu ya nggak sekedar informatif gitu ya. Nggak suruh ngapalin misalnya dalam bukunya misalnya ada coba apakah Anda pernah melihat pasar misalnya. Coba Anda amati gambar pasar itu Anda temukan apa saja di situ ya. Misalnya anda lihat apa saja nih, ya itu proses bahan ajarnya itu juga sudah mengajak berpikir, nggak langsung pasar adalah bla 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 itu ya, tidak, tapi sudah ada di arah kegiatannya ya kegiatan dalam proses belajar itu ya sudah anak-anak membangun makna itu ya. Jangan sampai tujuannya konstruktivistik, bahan ajarnya bioheuristik gitu. Terutama yang bahan belajar untuk anak ya untuk belajar mandiri ya. Kalau bahan hanya sumber belajar nggak apa-apa, nanti kan proses belajarnya yang konstruktivistik gitu, di kelas itu. Tapi kalau memang anak itu pakai misalnya pembelajaran moduler ya, tujuan belajarnya konstruktivistik, modulnya itu bioheuristik gitu ya. Ya ini juga sama yang sering terjadi misalnya teman-teman disertasi. Pengembangan misalnya ya aplikasi apa ya misalnya aplikasi atau bahan ajar atau media lah ya. Tapi teorinya ngangkat konstruktivistik gitu ya. Nah, saya ya tanya, gimana proses belajar siswa lewat media itu gitu ya. Apakah prosesnya bioheuristik atau konstruktivistik gitu loh. Iya kan belajar itu kan sesuai pengalamannya ya, sesuai kegiatannya. Kalau diajari kegiatan bioheuristik ngapalin kok dituntut bisa memecahkan masalah kan ya nggak mungkin gitu. Wong belajarnya itu nggak pernah dilatih untuk berpikir kritis kok tiba-tiba dinilai dengan cara berpikir kritisnya itu loh. Tapi kalau beda kalau prosesnya itu memang sudah diajak itu ya, berpikir kritis. Kemudian kan dilihat ya, dilihat capaiannya sudah belum anak saya itu bisa berpikir kritisnya sampai level mana ya, kemampuan menggas idenya sampai mana ya. Kan kita ngukur itu kan. Lah kalau prosesnya nggak memecahkan masalah kok tiba-tiba ngukurnya ingin kemampuan memecahkan masalah kan ya ganjil itu ya. Ya ini artinya konsisten itu di situ Bu, dalam konteks ini ya. Konteks misalnya satu paket desain itu ya dari tujuan pembelajarannya, proses bahannya yang disediakan, strateginya itu konteks apa ya konsisten ya misalnya tadi tujuannya agar anak-anak itu produktif memecahkan masalah, ya, memunculkan ide-ide baru gitu ya. Kemudian prosesnya gimana supaya anak bisa memunculkan ide baru ya? Ya jangan prosesnya jangan menghafal ya. Kegiatannya jangan menghafal, tapi kegiatan-kegiatan untuk bagaimana anak itu diajak mengkritisi sesuatu, memecahkan fenomena segala macam.
Akhirnya kan kita ukur ya sudah sejauh mana anak itu bisa berkembang kemampuan berpikir kritisnya, kreatifnya ya. Ya soalnya juga soal yang bisa menggambarkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif anak ini. Tapi kalau soalnya adalah soal menghafal, ya berarti kan nggak sesuai tujuannya, nggak ngukur gitu. Instrumennya penilaiannya nggak konsisten mengukur tujuannya gitu. Proses pembelajarannya juga nggak konsisten tentang tujuan yang mau dicapai gitu. Nah, itu maksudnya konsisten di situ. Jadi dari mulai desain rancangannya itu juga konsisten. Kalau itu udah nggak konsisten, ya kalau mau eklektik tadi ya silahkan. Memang dalam misalnya konstruktivistik ya boleh aja di tahap awal itu pakai biofristik dulu. Ya. Tapi tetap ujungnya harus konstruktivistik ya, karena tujuannya konstruktivistik ya, tetap konstruktivistik dominannya ya. Di awal-awal mungkin udahlah, ini anak-anak belum siap, misalnya tak biofristik dulu prosesnya. Tapi jangan biofristik terus. Jangan biofristik terus ya. Ya itu tahap awal aja ya. Nanti terus ke sananya mungkin lah kognitif terus yang mau di ini kan konstruktivistik ya, harus di ujungnya itu harus konstruktivistik ya. Yang diperbanyak ya konstruktivistik ya. Belakangnya menilainya dengan cara konstruktivistik. Jangan sampai soalnya soal benar salah gitu lah. Tapi adalah kasih project, bisa kasih problem nih pecahkan gitu ya. Soalnya gitu, kasih masalah ya, atau suruh apa ya membuat project ya. Makanya kan kalau konstitusi kan PBL gitu ya. Dianjurkan kan PBL, project. Nah, project kan sesuai ini ya, sesuai anak nanti dalam membuat projectnya. Kemudian apa inquiry ya. Semuanya kan ya, konstruktif kan situ nggak ngapalin ya. Nanti portofolio laporannya itu yang kita lihat ya. Laporan pemecahan masalahnya, laporan projectnya ya. Laporan atau juga proses projectnya, proses pemecahan masalahnya ya. Kemudian juga proses penemuannya ini ya, hasil temuannya ini. Dan itu memungkinkan setiap siswa beda-beda ini. Gitu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih Prof untuk pencerahannya. Ini waktu ya karena jam berapa ini? Nanti lain kali. Oke, Prof. Sudah habis waktunya, Prof. Baik. Ya, itu yang dapat kami hantarkan ya, paling tidak punya apa ya, punya pemikiran-pemikiran baru lah untuk apa dalam nanti ketika menyusun disertasi segala macam nanti misalnya jadi yang terpenting adalah konsistensi dan ketika mengangkat paradigma apa ya kalau bisa konsisten ya itu. Hanya itu yang bisa kami hantarkan. Terima kasih Mbak Fahmi yang sudah memberikan pemantik diskusi ya. Kita masih juga sama-sama belajar terus karena tadi pengetahuan itu bukan barang jadi, proses menjadi bagi seorang konstruktivis ya. Dan tidak pernah berhenti untuk terus belajar dan belajar menggali sesuatu dan mungkin pengetahuan kita juga akan terus berubah ya, terus berkembang. Pemaknaan kita terhadap sesuatu juga akan berkembang gitu ya, seiring dengan penggalian kita istilahnya. Jadi bukan barang final, pengetahuan bukan barang final. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.